Bab 1231, apa itu kebanggaan? Saat beberapa ratus ribu seniman bela diri memanjat tebing curam altar segel ilahi, pemandangan ini sungguh menakjubkan. Kecepatan Lin Ming tidak cepat, tapi setiap langkah yang diambilnya stabil. Faktanya, Lin Ming tidak sengaja bersikap lambat. Sebaliknya, saat dia menaiki altar segel ilahi, aura di sekelilingnya, tekanan, sentuhan dan rasa batu di bawah tangannya, aliran energi asal langit dan bumi, segala sesuatu di sekitarnya berkumpul membawa perasaan yang tak terlukiskan. Tebing batu altar segel ilahi kasar, megah, dan kuno. Mencengkeram jejak di batu ini seperti menahan aliran waktu yang tak ada habisnya. Lin Ming entah kenapa bisa merasakan hal ini di dalam hatinya. Saat dia menaiki altar segel ilahi, dia menemukan bahwa ada banyak konsep aneh yang terukir di anak tangga tersebut. Meskipun dia ingin berhenti dan perlahan-lahan mencerahkan dirinya tentang hal itu, tidak ada waktu. Semifinal ini hanya akan berlanjut selama beberapa hari. Bahkan jika Lin Ming ingin mempelajari altar segel ilahi, dia tidak akan bisa belajar banyak dalam waktu singkat ini. Altar segel ilahi. Dalam legenda itu disebut instrumen ilahi kuno, sebuah keberadaan yang bahkan melampaui harta roh Empyrean. Jika seseorang dapat mencapai jurang, mereka dapat mencapai keilahian, sehingga disebut altar segel ilahi. Itu bukanlah pembicaraan kosong. Meskipun altar segel ilahi yang dibuat oleh Empyrean Vast Universe hanyalah replika, namun tetap mengandung konsep altar segel ilahi kuno. Jika saya dapat mencerahkan diri saya mengenai hal ini, maka itu akan sangat bermanfaat bagi saya. Suatu hari nanti, jika saya ditakdirkan untuk bertemu dengan altar segel ilahi kuno yang sebenarnya dan mampu mendaki ke puncak 33 anak tangga itu, saya bertanya-tanya pemandangan seperti apa yang akan terjadi. Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Dia melanjutkan langkahnya yang stabil ke atas, perlahan merasakan konsep yang terkandung dalam altar segel ilahi. Nether Limitless, Bloodless Sword, dan banyak lainnya bergegas ke atas secepat mungkin untuk menjadi yang pertama. Dan saat ini, di bawah mereka, Lin Ming perlahan-lahan berjalan ke atas seolah-olah sedang menikmati secangkir teh segar. Dia perlahan-lahan mencerahkan dirinya sendiri tentang segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan jika dia tidak dapat memahami apapun, ini masih memperluas pola pikirnya. Lin Ming mendongak. Sejumlah kecil orang sudah akan mencapai langkah pertama. Adapun Dragon Fang, dia mulai dari sisi lain altar segel ilahi sehingga dia tidak terlihat seperti dia sekarang. Pada saat ini, dari beberapa ratus ribu seniman bela diri, seseorang akhirnya melompat ke langkah pertama altar segel ilahi. Seseorang telah melakukan langkah pertama. Orang pertama yang menaiki langkah pertama altar segel ilahi, berasal dari dunia besar Demon Dawn, Nether tanpa batas. Di dasar altar segel ilahi, gadis kembar itu berteriak. Suara mereka diperkuat melalui formasi susunan dan menyebar ke seluruh penonton. Nether tanpa batas, Nether tanpa batas, Nether tanpa batas. Senior magang, saudara Nether, kamu bisa melakukannya. Saat si kembar memanggil nama Nether Limitless, sekelompok anak muda berdiri dan bersorak dengan keras. Tanpa ragu, mereka berasal dari tanah suci yang sama dengan Nether Limitless. Mereka adalah murid inti dari tanah suci Skydark. Hasil Nether Limitless di babak penyisihan mencapai peringkat 18 pada keputusan segel ilahi. Dia berada di urutan kedua di dunia besar Demon Dawn, kedua setelah pemimpin teratas dari keturunan Empyrean Demon Dawn dunia besar Demon Dawn, Xiao Moxian. Saat gadis kembar itu meneriakkan nama Xiao Moxian, sejumlah besar penonton berteriak ketakutan. Nama ini terdengar di telinga semua orang seperti sambaran petir. Sejak awal babak penyisihan dan bahkan ketika keputusan segel ilahi pertama kali muncul, Xiao Moxian menduduki peringkat pertama. Belum pernah ada orang yang melampaui dirinya dan dia telah memimpin banyak orang. Xiao Moxian tidak perlu berpartisipasi di semifinal, dia mampu langsung lolos ke final. Faktanya, dia bahkan tidak perlu berpartisipasi dalam babak penyisihan. Satu-satunya alasan dia bergabung adalah untuk pamer, dan sekarang dia sudah cukup menjadi pusat perhatian. Dia tidak tertarik menaiki kapal roh selama 3 bulan dan melakukan perjalanan triliunan mil ke planet terpencil-kecil seperti bintang Grave Moon. Dengan demikian, Xiao Moxian absen di semifinal Grave Moon Star. Tak satu pun peserta yang keberatan jika keturunan Empyrean langsung lolos ke final. Ini hanyalah masalah alami. Siapakah Nether tanpa batas? Saya tidak menyangka seseorang yang begitu galak akan muncul. Dasar bodoh, dia adalah murid nomor 1 di tanah suci Skydark. Di masa depan ada kemungkinan besar dia akan menjadi raja dunia biasa atau bahkan raja dunia hebat. Ada beberapa seniman bela diri yang telah mengikuti pertemuan bela diri pertama tetapi tersingkir di akhir babak penyisihan, sehingga mereka tidak dapat melihat keputusan segel ilahi dan juga tidak mengetahui ketenaran Nether Limitless. Jika mereka menjadi peserta hingga akhir penyisihan, mereka secara alami tidak akan mengetahui keputusan segel ilahi yang menduduki peringkat ke-18 Master Nether Limitless. Banyak tetua dari tanah suci Skydark tersenyum ketika mereka mendengar diskusi ini. Mereka sangat puas dengan murid junior Limitless ini. Astaga, tubuh roh simulasi muncul di depan Nether Limitless, inilah lawannya untuk langkah ini. Saat tubuh roh muncul, Nether Limitless bergerak. Tarik pedangnya, menyerang. Dengan aksi tunggal ini, banyak orang hanya melihat tubuh Nether Limitless bergerak sedikit. Mereka bahkan tidak melihat ujung pedangnya sebelum bilahnya kembali ke sarungnya. Leher tubuh roh itu tertekuk dan seluruh tubuhnya pecah. Pembunuhan instan. Nether Limitless sekarang bisa naik ke langkah kedua.
Teriak gadis kembar itu, suara mereka jelas menyebar ke seluruh penonton. Luar biasa, apakah sudah berakhir seperti itu? Itu terlalu ganas. Banyak murid inti yang hadir melebarkan mata mereka. Banyak tetua terkenal juga terkejut. Mereka tidak menganggap semifinal ini terlalu mudah, hanya saja Nether Limitless terlalu abnormal. Haha, Limitless benar-benar tidak mengecewakan, dia sebenarnya yang pertama sejauh ini. Di Istana Surgawi Alam Semesta Luas, Kosmos Luas berkata sambil tersenyum. Kosmos Luas, serta banyak raja dunia besar lainnya, masih duduk di Istana Surgawi Alam Semesta Luas. Dari sini mereka bisa sekaligus melihat pemandangan arena di seluruh 30 semifinal. Pada level mereka, yang mereka pedulikan bukanlah satu bidang saja, melainkan kinerja semua jenius di seluruh alam ilahi. Dengan 30 arena semifinal, setiap arena menggunakan cara bertanding yang berbeda-beda. Namun secara umum, setiap metode yang digunakan seadil-adilnya. Tidak akan ada orang jenius yang tersingkir lebih awal. Tian Mingzi tersenyum. Dia dengan rendah hati berkata, dia hanya sementara berada di posisi pertama. Anak Limitless ini sangat suka pamer. Seharusnya ada banyak orang yang belum mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Haha, saudara Skydark terlalu rendah hati. Siapa yang mungkin menjadi lawan Limitless? Itu benar, di area kompetisi Grave Moonstar, orang dengan peringkat tertinggi adalah Limitless di peringkat 18. Dia jauh di depan semua orang di sana. Banyak raja dunia yang memuji dengan berlimpah. Tian Mingzi tersenyum, tidak banyak bicara sebagai tanggapan. Dia memandang Nether Limitless di Divine Cell Altar dan dalam hati berkata, semifinal masih jauh dari mampu menarik perhatian Empyrean Demon Dawn. Hanya final, di mana Anda akan bersaing dengan keturunan Empyrean, yang akan menjadi panggung yang cukup megah. Setelah Nether Limitless mencapai langkah pertama, Bloodless Sword dan yang lainnya juga mencapai level pertama. Pertarungan mereka bersih dan berlalu hanya dalam sekejap mata, mereka bisa langsung membunuh tubuh roh. Ini adalah kecepatan membunuh yang setara dengan Nether Limitless. Ketika lawan terlalu lemah, tidak mungkin menggunakannya untuk memisahkan perbedaan antara Master Top. Pedang tanpa darah. Pedang tanpa darah. Ketika pedang tanpa darah langsung membunuh tubuh roh dan mulai memanjat altar segel ilahi untuk kedua kalinya, semua murid dari Tanah Suci Surga baru mulai menangis, bersorak sekeras yang mereka bisa. Bahkan ada banyak murid perempuan muda yang jelas-jelas memuja pedang tanpa darah, sorakan mereka sangat keras. Dia memiliki banyak pendukung. Ini cukup gila, tapi pedang tanpa darah ini memang menakutkan. Banyak seniman bela diri berdiskusi di antara penonton. Yu Yuming duduk di antara orang-orang ini, tangannya terkepal erat. Dari beberapa ratus ribu orang jenius di altar segel ilahi, salah satu dari mereka mampu memberinya dampak mental yang besar. Hari ini, dia benar-benar memperluas wawasannya. Dia juga bisa merasakan betapa menakutkannya para jenius ini. Beruntung dia bisa menghadiri semifinal ini dan memasuki arena ini. Kalau tidak, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengalami para jenius mengerikan yang membubung ke langit. Dia hanyalah seekor katak di dalam sumur. Ketika kelompok orang pertama dan kedua mulai naik ke anak tangga kedua altar segel ilahi, kelompok orang ketiga, yang juga termasuk Lin Ming, akhirnya menaiki anak tangga pertama. Lin Ming sedikit tertinggal, Peri Feng berkata dengan lantang. Sebenarnya, kelompok ketiga masih dianggap sebagai kelompok jenius menengah ke atas. Namun, Peri Feng percaya bahwa Lin Ming seharusnya bisa melakukan lebih baik dari ini. Lagi pula, dia pernah mencapai peringkat 1000 teratas dalam keputusan segel ilahi. Dari 30 lapangan bela diri semifinal, setiap lapangan bela diri akan dilewati antara 300 sampai 400 orang. Secara keseluruhan, akan ada sekitar 10.000 orang yang memasuki final. Menurut peringkat teratas sebelumnya, Lin Ming pasti bisa lolos ke semifinal. Selain Peri Feng, Huo Violenstone menelusuri janggutnya dan tertawa, jangan khawatir, semifinal baru saja dimulai. Perlu Anda ketahui bahwa ketika manusia mengadakan kompetisi balap jarak jauh, mereka akan berlari perlahan di awal hingga berlari sekuat tenaga di akhir. Hanya dengan menyimpan kekuatanmu di awal dan menggunakannya pada saat yang tepat barulah seseorang dapat memperoleh hasil terbaiknya. Itu, haha, Peri Feng terkekeh saat mendengar analogi ini. Dia juga percaya bahwa hasil Lin Ming akan meningkat pesat menjelang akhir. Di babak penyisihan, hasil Lin Ming akan meningkat drastis sebelum terhenti dan kemudian mengulanginya sekali lagi. Itu jelas karena Lin Ming telah menyimpan kekuatannya. Tapi, pertanyaannya adalah, seberapa besar kekuatan yang dihemat Lin Ming? Apakah ini tubuh roh yang diciptakan oleh formasi susunan? Saat Lin Ming mencapai tingkat pertama, dia segera menghadapi tubuh roh simulasi. Ada banyak orang di sekitarnya yang sudah mulai bertarung sengit dengan tubuh roh ini. Ketika Mu Qianyu dan Qin Xingxuan melihat ini, mereka merasakan hati mereka menegang. Ini adalah pertarungan pertama Lin Ming. Meskipun mereka berdua percaya Lin Ming akan menang, mereka masih menemukan hati mereka dalam kekacauan karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dalam pertarungan tersebut. Yu Yuming dan Tetua Agung Kultus tak terputus juga menyaksikan dengan mata terbelalak jangan sampai mereka melewatkan apapun. Lin Ming hanya melirik tubuh roh. Matanya yang tajam seolah menembus setiap inci lawannya. Tubuh roh ini memiliki sinyal energi yang kuat, tetapi fluktuasi hukum sangat lemah. Itu hanyalah cangkang kosong. Mungkin sulit bagi pembangkit tenaga listrik laut ilahi biasa, tapi bagiku itu bukan apa-apa. Lin Ming bahkan tidak mengeluarkan Phoenix Blood Spear miliknya.
Dia langsung bergegas menuju tubuh roh dan mengangkat dua jarinya, menebas dengan cahaya tombak cemerlang yang menembus kepalanya. Peng, tubuh roh meledak. Ini adalah pembunuhan instan. Ini adalah, Yu Yuming menelan ludah. Sudah berakhir seperti ini. Kecepatan membunuh Lin Ming sama dengan Nether Limitless. Terlalu galak. Penatua Agung Kultus yang tak terputus tidak bisa berkata-kata. Dia curiga setelah belasan tahun berikutnya, Lin Ming akan dapat langsung membunuhnya seperti tubuh roh itu. Ini junior, dia hanyalah monster. Lihat orang itu juga langsung membunuh tubuh roh simulasi. Dengan tatapan beberapa miliar orang yang terkunci pada altar segel ilahi, banyak orang secara alami memperhatikan Lin Ming. Kecepatan membunuh semacam ini tidak kalah dengan kelompok pertama dan kedua. Semifinal ini benar-benar memiliki banyak master di sekelilingnya. Tak satu pun dari mereka yang bisa diremehkan. Haha, apakah kamu melihatnya? Orang yang langsung membunuh tubuh roh simulasi itu adalah murid klan Phoenix kunoku. Pada saat ini, semua murid klan Phoenix kuno sangat bangga. Lin Ming adalah bagian dari klan Phoenix kuno mereka. Klan Phoenix kuno sendiri hanyalah pengaruh tingkat puncak tanah suci. Sumber daya mereka rendah dan warisan mereka lebih rendah dibandingkan milik orang lain. Tapi, mereka masih mampu menghasilkan seorang jenius ekstrim yang mampu menandingi talenta tanah suci Raja Dunia yang agung. Apa itu kebanggaan? Ini adalah kebanggaan. Lin Ming. Lin Ming, Lin Ming, Lin Ming. Para murid klan Phoenix kuno semuanya mulai bersorak putus asa, suara mereka menggelegar di langit. Bab 1232, Persaingan Brutal. Lin Ming, Lin Ming, Lin Ming. Tangisan nyaring dan nyaring ini bergema di balik awan. Para murid klan Phoenix kuno berteriak dengan seluruh kekuatan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Di alam ilahi, kekuatan adalah segalanya. Dengan kekuatan, seseorang akan dihormati, baik itu individu atau sekte. Yang lemah hanya bisa menundukkan kepala kepada orang lain. Puluhan ribu tahun yang lalu, klan Phoenix kuno harus menikahkan putri kecil mereka ke Tanah Suci Cahaya Merah. Ini karena Tanah Suci Cahaya Merah adalah kekuatan tingkat Raja Dunia Agung dan klan Phoenix kuno mereka hanyalah sebuah Tanah Suci Puncak. Dan sekarang, para jenius dari Tanah Suci Cahaya Merah semuanya telah dibayangi oleh Lin Ming. Para murid klan Phoenix kuno semuanya bangga dan gembira. Momen ini adalah kejayaan klan Phoenix kuno mereka. Bagus. Berteriak lebih keras. Berteriak lebih keras. Berteriaklah sampai teriakanmu menutupi semua orang. Dasar bocah nakal, ini saatnya kamu pamer. Huo Violenstone sama sekali tidak terlihat seperti seorang tetua yang disegani. Wajahnya memerah saat dia berteriak dari penonton, tangannya menamparkan pahanya. Dengan beberapa miliar orang yang hadir, ada lebih dari sekedar mereka yang memanggil nama Lin Ming. Saat seluruh peserta berkompetisi, teman dan kerabat mereka juga berlomba-lomba untuk melihat siapa yang bisa berteriak lebih keras. Seluruh penonton yang mampu mencapai babak semifinal adalah para jenius luar biasa di generasinya. Dengan masing-masing suara mereka dipenuhi dengan esensi sejati, ini adalah pemandangan yang benar-benar menakutkan. Bahkan gunung dan sungai sejauh ratusan mil pun berguncang, batu-batu besar berjatuhan ke tanah. Ini benar-benar gila, bahkan aku ingin berteriak. Peri Feng tertawa dari samping Huo Violenstone. Dengan hadir di arena, keseruan di udara bisa dengan mudah ditangkap. Itu adalah perasaan yang benar-benar berbeda dari menonton di Battle Array. Bahkan di dunia fana, ketika ada kompetisi sepak bola, bahkan negara kecil pun bisa menimbulkan teriakan gila, apalagi pertemuan bela diri pertama yang mencakup seluruh alam ilahi. Haha, jika aku mengetahui hal ini lebih awal, aku akan membawa beberapa murid yang lebih berisik. Mereka bisa memadukan esensi sejati ke dalam suara mereka sampai teriakan mereka meledak ke seluruh penonton. Huo Violenstone tertawa terbahak-bahak, wajahnya merah padam. Dan tidak terlalu jauh, Mu Qianyu dan Qin Xingxuan menggenggam tangan mereka erat-erat. Saat ini, kedua wanita tersebut memiliki pemikiran yang sangat kompleks. Di satu sisi, mereka bangga dan gembira untuk Lin Ming. Di altar segel ilahi, pemuda yang namanya diteriakkan oleh banyak orang itu adalah suami mereka. Tetapi pada saat yang sama, karena pertumbuhan Lin Ming yang cepat, mereka merasakan kegelisahan di hati mereka. Mereka terlalu jauh darinya, hampir kehilangan pandangan dari punggungnya. Suami kami, dia sangat galak. Qin Xingxuan berbisik dengan suara rendah. Mu Qianyu tahu apa yang dipikirkan Qin Xingxuan. Dia dengan lembut menjabat tangan Qin Xingxuan, meyakinkannya. Kedua remaja putri ini telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama dan juga telah mengatasi banyak kesulitan bersama. Pikiran dan perasaan mereka saling terkait, seperti saudara perempuan. Pada saat ini, Lin Ming sudah mulai naik ke langkah kedua dari altar segel ilahi. Lin Ming menemukan bahwa meskipun tekanan Empyrean menutupi keseluruhan altar segel ilahi, tekanannya paling rendah di dasar dan meningkat saat seseorang naik. Tekanan ini menimpa mereka dari atas seperti air terjun yang tak ada habisnya. Jika fondasi seseorang cukup dalam, mereka dapat duduk di altar, beristirahat sejenak dan memulihkan energi asal sebelum melanjutkan pendakian. Mereka yang mendaki lebih cepat akan mampu memperlambat dan memulihkan sebagian kekuatannya. Altar segel ilahi tingkat kedua, dinding batu di sini memiliki jejak hukum yang sedikit berbeda dibandingkan dengan tingkat pertama. Aku ingin tahu kebenaran macam apa yang terkandung di dalamnya.
Saat tekanan Empyrean turun dari altar segel ilahi, Lin Ming tidak terlalu terpengaruh. Dia lebih tertarik mengamati perbedaan dinding batu di setiap tingkat. 33 surga di alam ilahi selalu menjadi mitos. Bahkan Mo Eversnow pun tidak tahu apakah 33 surga benar-benar ada atau tidak. Namun di zaman kuno, memang ada pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang telah menciptakan altar segel ilahi, menempahnya menjadi 33 tingkat yang sesuai dengan 33 surga. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia juga ingat bahwa ketika dia melintasi 9 musim gugur, dia telah mengalami penghancuran kehidupan 9 kali 9 dan melintasi 33 langit berlapis. Dari sini, dia dapat memastikan bahwa 33 surga mengandung semacam kebenaran Dao Agung. Namun, Lin Ming tidak tahu apa itu sekarang. Mungkin, pada 33 tingkat dinding batu altar segel ilahi, jejak hukum yang berbeda di setiap tingkat berhubungan dengan aturan berbeda dari 33 surga. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Lin Ming. Tapi, masalah semacam ini kemungkinan hanya diketahui oleh seorang Empyrean atau roh artefak dari altar segel ilahi. Altar segel ilahi secara alami memiliki roh artefak. Harta artefak roh apapun memiliki roh artefaknya sendiri. Tombak darah Phoenix Lin Ming memiliki roh artefak yang belum tumbuh, tetapi untuk harta roh Empyrean, roh artefaknya kemungkinan besar mirip dengan beberapa veteran tua dan beruban. Misalnya, roh artefak dari segel Elysium kuno telah hidup selama 3,6 miliar tahun. Kekuatan, pengetahuan, dan pengalamannya sulit diperkirakan. Semangat artefak ini juga harus menonton semifinal. Tapi, hanya seseorang yang menampilkan bakat yang menantang surga yang dapat menarik perhatiannya, jika tidak, ia tidak akan peduli sama sekali. Dalam mendaki altar segel ilahi, Lin Ming tidak merasakan kegembiraan apapun dari kemajuannya yang luar biasa. Sebaliknya, dia merasa semakin banyak hal yang tidak dia pahami. Sistem budidaya jiwa Empyrean Divine Dream, penjelajahannya terhadap Soul World, dan bahkan 33 Heavens Divine Cell altar dari Empyrean Vast Universe semuanya merupakan pertanyaan dan tujuan penting bagi Lin Ming. Siapapun yang bisa menjadi seorang Empyrean benar-benar memiliki karakter yang luar biasa dan unik. Perjalananku masih panjang. Lin Ming tiba-tiba berpikir. Empyreans of the Divine Realm telah terakumulasi selama 100 juta tahun. Masing-masing dari mereka memiliki metode mistik dan uniknya sendiri. Pada saat ini, semakin banyak peserta yang mulai mencapai langkah pertama altar segel ilahi. Kerumunan jenius ini semuanya adalah karakter yang berhasil lolos dari babak penyisihan, mereka hanyalah sekelompok orang aneh yang mengerikan. Meski begitu, ketika menghadapi tekanan mengerikan dari altar segel ilahi, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menahannya dan mereka semua terpaksa perlahan-lahan naik ke atas. Sungguh sekelompok jenius yang luar biasa, dibandingkan dengan mereka, aku terlalu kekurangan. Yu Yuming menghela nafas dari antara penonton. Saat dia melihat orang-orang ini bertarung melawan tubuh roh, dia bisa merasakan bahwa jika dia membandingkan pencapaian mereka dalam kultivasi dan pemahaman hukum dengan miliknya, perbedaannya akan seperti langit dan bumi. Dan menghadapi lawannya di langkah pertama, tidak ada satupun peserta yang kalah. Setelah pertempuran sengit, mereka akhirnya mengalahkan lawannya. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah seberapa cepat mereka melakukannya. Seluruh peserta mulai naik ke tingkat kedua. Langkah kedua dari altar segel ilahi memiliki tekanan Empyrean yang jauh lebih kuat daripada level sebelumnya. Banyak orang merasa sulit untuk menahannya. Dan pada saat ini, kelompok pertama telah menaiki altar segel ilahi tingkat kedua dan mulai bertarung melawan tubuh roh. Nether tanpa batas. Nether Limitless sekali lagi menjadi orang pertama yang mencapai tingkat kedua dari altar segel ilahi. Dia sudah mulai bertarung dengan tubuh roh. Kedua gadis kembar itu berteriak. Dan kata-kata tersebut, selain sorak-sorai liar dari penonton, juga merupakan bentuk tekanan lain terhadap para peserta. Hal ini terutama terjadi pada peserta kelompok terakhir. Mereka telah menghabiskan banyak usaha dan baru saja mengalahkan tubuh roh simulasi pada langkah pertama ketika mereka mendengar bahwa peserta terdepan telah mencapai lantai 2. Nether Limitless itu dan semua orang lainnya akan segera mencapai level ketiga, bagaimana mungkin mereka bisa begitu cepat? Beberapa peserta berpikir sendiri. Setelah mencapai tingkat kedua dan merasakan tekanan di sini, mereka menyadari bahwa hampir mustahil bagi mereka untuk menahan tekanan ini dan tetap mendaki 100.000 kaki. Namun sekarang beberapa orang sudah menyelesaikannya. Ini adalah tekanan. Semuanya merasakan tekanan yang besar. Dari peserta tersebut, mereka semua memiliki kemauan yang sangat kuat dan mentalitas yang mantap. Meski begitu, mereka merasa sulit untuk tetap tenang di bawah tatapan miliaran penonton, tatapan teman dan kerabat mereka serta para tetua sekte mereka yang diundang untuk menonton. Mereka semua mengundang semua orang tersebut agar bisa unjuk kebolehan masing-masing, namun jika hasilnya mereka berada di urutan terakhir dari ratusan ribu peserta ini, bagaimana mungkin mereka tidak merasakan tekanan? Bisa lolos ke babak semifinal seharusnya menjadi suatu kehormatan besar bagi mereka semua. Namun sekarang, yang mereka rasakan hanyalah rasa malu dan aib. Seniman bela diri ini mengertakkan gigi dan melanjutkan perjalanan. Namun setelah mendaki hanya beberapa ribu kaki lagi, mereka telah mencapai batasnya. Aku tidak bisa memanjat lagi, tekanannya menjadi terlalu besar, kaki dan tanganku terasa seperti dipenuhi timah, bisakah Nether Limitless itu benar-benar naik ke puncak altar segel ilahi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dari beberapa ratus ribu orang, sebenarnya saya yang terburuk di antara mereka semua.
Seorang seniman bela diri berpakaian merah berpikir dalam hati, merasa hampir mustahil untuk terus menahan tekanan. Penglihatannya kabur, butiran keringat mengalir di dahinya, dan jari-jarinya sudah lecet karena darah yang menodai dinding batu altar segel ilahi menjadi merah. Namun tak lama kemudian, darah itu tersapu oleh aliran energi cair yang berasal dari surga dan bumi yang tak ada habisnya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, saya selalu menjadi eksistensi paling menonjol di sekte saya. Bahkan guru mengatakan bahwa saya adalah talenta nomor 1 yang muncul dalam 10.000 tahun terakhir sekte ini. Di sekteku, puluhan ribu saudara magang junior menganggapku sebagai panutan mereka yang cemerlang dan tak terhitung banyaknya saudari magang junior yang mengidolakanku, semuanya berharap untuk menikah denganku, bahkan rela menungguku sebagai selir. Berkat saya juga mereka bisa mendapatkan tiket masuk yang cukup untuk menyaksikan semifinal ini. Mereka semua datang dengan harapan bisa melihatku menciptakan keajaiban, tapi hasilnya aku malah menjadi orang pertama yang tersingkir. Apakah 300.000 orang ini lebih kuat dariku? Apakah gelar yang saya sebut sebagai jenius 10.000 tahun terhebat yang muncul di sekte hanyalah lelucon? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Saya tidak akan menerima ini. Saya tidak akan percaya ini. Seniman bela diri berpakaian merah berteriak dari dalam hatinya. Tapi saat ini, gadis kembar di dasar altar segel ilahi berbicara sekali lagi, suara mereka melewati formasi susunan yang diperkuat dan menyebar ke seluruh penonton. Nether Limitless telah mengalahkan tubuh roh simulasi langkah kedua dan mulai naik ke level ketiga. Astaga, ini sungguh kecepatan yang mengerikan. Mari kita semua mendukungnya, dan berharap dia dapat terus berjuang hingga mencapai puncak. Saat gadis kembar itu berbicara sekali lagi, kata-kata mereka menyebabkan penonton menjadi heboh. Bahkan banyak orang yang bukan dari tanah suci Skydark mulai meneriakkan nama Nether Limitless. Nether tanpa batas, Nether tanpa batas, Nether tanpa batas. Setiap suku kata seperti beban baja yang menghantam perasaan terdalam seniman bela diri berpakaian merah. Dibandingkan dengan momentum dan perhatian Nether Limitless yang tak ada habisnya, dia merasa sulit untuk melanjutkan lebih jauh. Pada saat itu, dia berharap dengan sepenuh hati bahwa dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik terkuat yang bisa mencapai puncak. Sekalipun dia harus menukar separuh hidupnya demi kejayaan ini, dia tetap bersedia melakukannya. Ah! Seniman bela diri berpakaian merah berteriak sekali lagi. Tangan kanannya akhirnya tidak mampu menahan tekanan yang luar biasa dan dia mulai meluncur turun dari dinding batu. Tangannya meninggalkan 5 bekas darah dan daging robek, dan jeritan menyedihkannya bergema di seluruh tebing setinggi 100.000 kaki. Saat seniman bela diri berpakaian merah hendak menabrak langkah pertama altar segel ilahi, sebuah kekuatan tak terlihat menangkapnya dan menembaknya. Di suatu ruang gelap di dalam altar segel ilahi, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu yang dikelilingi kabut redup menggelengkan kepalanya. Dialah yang baru saja menyelamatkan seniman bela diri berpakaian merah itu. Dalam kompetisi besar yang mencakup 100 dunia besar ini, mereka yang tadinya disebut jenius tidak lagi jenius di sini. Ini adalah kebrutalan setiap orang yang menempuh jalan seni bela diri. Dan di antara penonton, di area tertentu, sekelompok gadis muda sudah lama menggigil ketakutan. Bahkan ada beberapa gadis muda yang merasa mata mereka menjadi basah ketika mereka mendengar teriakan enggan dari seniman bela diri berpakaian merah itu. Kakak magang senior yang mereka hormati dari lubuk hati terdalam mereka telah dikalahkan seperti ini. Dari 300.000 peserta, dialah yang pertama tersingkir. Bab 1233, Jalan Besar di Depan Kita. Setelah seniman bela diri berpakaian merah tersingkir, semakin banyak orang mulai berjatuhan. Faktanya, banyak orang yang sudah mencapai batasnya. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan bertahan dengan kuat karena tidak ada satupun dari mereka yang ingin menjadi pecundang pertama. Sekarang seseorang telah jatuh dan tersingkir, jauh lebih mudah untuk mengakui kekalahan. Maka, tak lama kemudian, orang-orang ini mulai ikut terjatuh dari tebing setinggi 100.000 kaki. Pada saat sebelum mereka menyentuh tanah, energi tak kasat mata melilit mereka dan mengeluarkan mereka dari altar segel ilahi. Segera, beberapa ratus seniman bela diri tersingkir. Namun dibandingkan dengan beberapa ratus ribu seniman bela diri yang berkompetisi, ini hanyalah jumlah yang sangat kecil. 99,99% seniman bela diri mampu mencapai langkah kedua dari altar segel ilahi. Dan saat ini, Lin Ming telah mencapai langkah kedua. Udara di sekelilingnya berubah dan seorang seniman bela diri berjubah kuning muncul di depannya. Orang ini memiliki fitur wajah buram dan memegang pedang panjang. Dari fluktuasi esensi sejati mereka, orang dapat merasakan bahwa mereka berada di alam laut ilahi. Tentu saja, kekuatan tubuh roh ini jauh lebih hebat daripada kekuatan seniman bela diri laut ilahi biasa. Ini adalah pertarungan kedua Lin Ming. Mata Lin Ming tenang dan tenteram. Baginya, ini bukanlah sebuah tantangan sama sekali. Dia menjentikkan 10 jarinya dan 10 lampu tombak ditembakkan, menembus 10 area vital seniman bela diri berpakaian kuning itu. Dengan suara dering ringan, seniman bela diri berpakaian kuning itu meledak dalam pancaran cahaya. Cahaya tombaknya terlalu cepat, tubuh roh tidak punya waktu untuk merespons. Pembunuhan instan lainnya, terlalu galak, Lin Ming bahkan belum mengeluarkan senjatanya. Dia hanya menggunakan jari-jarinya untuk menyerang dengan cahaya tombak dan itu lebih dari cukup untuk langsung membunuh tubuh roh ini. Lin Ming terlalu kuat, dia bisa menyapu bersih 99% jenius tanah suci Raja Dunia Agung.
Aku ingin tahu di mana batasannya. Semakin banyak orang memperhatikan Lin Ming. Dan di dasar altar segel ilahi, gadis kembar itu juga menoleh ke Lin Ming. Lin Ming dari kelompok ketiga juga mampu membunuh tubuh roh langkah kedua secara instan. Meskipun kecepatan pendakiannya tidak terlalu cepat, kekuatan tempurnya sama sekali tidak lebih lemah dibandingkan para seniman bela diri dari kelompok pertama. Lin Ming berpotensi menjadi pesaing hebat. Dia adalah kuda hitam yang hebat. Dan, yang paling misterius adalah latar belakangnya hanyalah puncak Tanah Suci, klan Phoenix kuno. Dia masih jauh dari datangnya Tanah Suci Raja Dunia yang agung. Suara gadis kembar itu menggema ke seluruh penonton. Untuk diperkenalkan secara khusus dari ratusan ribu orang jenius, itu benar-benar suatu kemuliaan yang luar biasa. Hal ini terutama berlaku untuk klan Phoenix kuno. Agar dapat disebutkan dalam asosiasi, kehormatan besar semacam ini sebagian besar diperuntukkan bagi Raja Tanah Suci Dunia yang agung. Namun, klan Phoenix kuno mereka mampu mencapai hal yang sama. Para murid klan Phoenix kuno semuanya mendidih dengan bangga. Mereka bersorak dengan semua yang mereka miliki. Mereka bersorak untuk Lin Ming, mereka bersorak untuk klan Phoenix kuno. Pada saat ini, para seniman bela diri dari klan Naga kuno, klan Kirin, dan klan Rock, semua merasakan hati mereka berputar karena rasa iri. Mereka juga merupakan klan Dewa Binatang tetapi perbedaannya terlalu jelas. Haha, hari ini kita benar-benar mendapatkan cukup banyak wajah. Yan Fengxian, Anda telah melakukan jasa luar biasa dalam membawa Lin Ming dari alam bawah. Huo Violenstone berkata pada Peri Feng. Yan Fengxian adalah nama asli Peri Feng hanyalah nama panggilan yang dia pakai di masa lalu. Dengan status Huo Violenstone, dia secara alami bisa merujuk padanya dengan nama lengkapnya. Peri Feng tersenyum dan berkata, ketika saya menerima Lin Ming dan membawanya ke alam ilahi, bahkan saya tidak membayangkan bahwa dia akan mendapatkan hasil seperti sekarang. Saya pertama kali melihat Lin Ming di Timewon Phoenix City ketika dia berpartisipasi dalam uji coba peleburan tingkat raja. Saat itu, bakatnya masih jauh dari sebanding dengan sekarang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pencapaiannya di masa depan akan begitu luar biasa. Pertumbuhannya benar-benar mencengangkan. Memang, saya tidak pernah menyangka bahwa Phoenix Cry Palace saya akan dapat menerima bakat luar biasa seperti itu. Seorang lelaki tua berpakaian merah berbicara dari samping Huo Violenstone. Dia adalah ketua istana Phoenix Cry Palace, Lian Zhen. Sebagai kepala istana yang lebih tua, Lian Zhen telah mengasingkan diri selama beberapa tahun terakhir ini. Dia berharap bisa membuat terobosan seni bela diri lagi sebelum hidupnya berakhir. Lian Zhen mengelus jenggotnya, senyum bahagia di wajahnya. Meskipun Lin Ming tidak berhubungan dengannya dengan cara khusus dan hari ini juga merupakan pertama kalinya dia melihat Lin Ming, tidak peduli apa kata orang lain, Lin Ming masih datang dari Phoenix Cry Palace miliknya. Haha, baiklah, bagaimanapun keadaannya, Yan Fengxian kamu benar-benar telah memberikan kontribusi yang besar. Benar, Lian Zhen, setelah 180 tahun atau lebih, Anda harus pensiun. Huo Violenstone tiba-tiba berkata pada Lian Zhen. Lian Zhen segera memahami maksud Huo Violenstone. Adapun Peri Feng, dia merasakan hatinya menegang. Dia menyadari apa yang disiratkan oleh Huo Violenstone. Hal ini menyebabkan tangannya menegang di kakinya dan napasnya menjadi pendek. Apakah saat yang ditunggunya akhirnya tiba? Kedengarannya benar. Saya masih memiliki sisa hidup sekitar 10.000 tahun. Meski peluangnya tidak terlalu besar, aku ingin berjuang sekuat tenaga untuk mencapai alam Holy Lord tingkat menengah. Setelah saya pensiun, saya akan memasuki kehidupan terakhir saya atau kematian dengan pintu tertutup. Lian Zhen menghela nafas. Dia memandang ke arah semua jenius di altar segel ilahi. Di masa depan, hampir semua junior yang mendaki akan memiliki prestasi lebih besar dari yang dia harapkan. Bahkan mereka yang sudah tersingkir kemungkinan besar akan menjadi Holy Lord. Namun baginya, hidupnya sudah mengalami kemunduran. Ini adalah kebenaran yang tak terelakkan yang menimbulkan perasaan redup di hatinya. Huo Violenstone tidak mudah. Saat dia mendengar pemikiran Lian Zhen, dia juga merasakan empati di hatinya. Dia berkata, kami, para kultivator seni bela diri, harus berjuang melawan surga setiap hari dalam hidup kami. Meskipun kita mempunyai kekuatan untuk mengendalikan dunia, kita tidak dapat menahan berlalunya waktu. Begitu waktu kita habis, kita juga akan berubah menjadi abu dan semua kultivasi hidup kita akan sia-sia. Tidak ada seorang pun yang mau menerima ini, tapi ini adalah pilihan yang kita buat semasa muda. Kami mempertaruhkan hidup kami, merintis jalur kami di jalur seni bela diri, mengungkap misteri baru dan dunia baru, inilah yang mendorong kami. Pengasingan pintu tertutup hidup atau mati juga merupakan pilihan yang baik. Jika Anda dengan sepenuh hati mengabdikan hidup Anda untuk kultivasi maka Anda mungkin bisa membuat terobosan lain. Saat Huo Violenstone menyebutkan takdir kematian yang cepat atau lambat akan ditemui semua seniman bela diri, bahkan dia merasa agak berat. Ini adalah beban orang-orang lama. Bahkan jika aku membuat terobosan lagi, aku hanya akan bisa menjalani kehidupan yang menyedihkan selama beberapa tahun lagi. Lian Zhen dengan sedih tersenyum. Dia jauh lebih tua dari Huo Violenstone. Elder Huo, apakah Anda menyebutkan ini karena Anda ingin menanyakan tentang kandidat berikutnya untuk menjadi kepala istana Phoenix Cry Palace? Lian Zhen bertanya tanpa ragu-ragu. Ya, Huo kekerasan mengangguk. Dengan posisinya sebagai tetua tertinggi, dia memang mempunyai wewenang untuk memutuskan siapa penerus menjadi kepala istana.
Namun, dia juga harus menghormati pendapat Lian Zhen. Meskipun status Lian Zhen jauh lebih rendah darinya, dia masih berada pada posisi peringkat yang sangat tinggi. Dari sini saja, dia setidaknya harus membicarakan hal ini dengannya. Saya ingin memilih Yan Fengxian. Huo Violenstone menyatakan secara langsung. Meskipun Peri Feng sudah mempersiapkan diri untuk ini, dia masih merasa sulit untuk mempertahankan ketenangannya setelah mendengarnya. Dia adalah seorang wanita dengan ambisi tinggi. Kalau tidak, dengan asal-usulnya sebagai rakyat jelata yang sederhana, dia tidak akan pernah berjuang dengan Xiao Jiuyang, yang sudah tertanam kuat dalam politik istana Phoenix Cry, untuk posisi penerus kepala istana. Begitu seseorang menjadi ketua istana, mereka dapat mengendalikan semua sumber daya di istana cabang. Tidak ada perbandingan perlakuan antara ketua istana dan wakil ketua istana, itu akan sangat bermanfaat bagi budidayanya di masa depan. Namun, Peri Feng tahu bahwa peluangnya untuk berhasil sangat kecil. Ini karena Xiao Jiuyang tidak hanya mendapat dukungan dari salah satu dari 3 keluarga besar klan Phoenix kuno, keluarga Xiao, dia juga mendapat dukungan dari banyak tokoh di istana Phoenix Cry. Terlebih lagi, bahkan kekuatannya sedikit melebihi kekuatannya. Dalam situasi ini, sangat sulit bagi Peri Feng untuk menang. Tapi, dia tidak pernah membayangkan hari ini akan benar-benar tiba. Dengan Huo Violenstone berbicara atas namanya, kesuksesannya terjamin. Harus diketahui bahwa dia sendiri adalah Holy Lord setengah langkah, hanya tinggal sedikit lagi untuk melangkah ke alam Holy Lord yang sebenarnya. Perbedaannya hanya tinggal 1 langkah lagi. Jika dia ditetapkan sebagai penerus menjadi ketua istana, maka klan Phoenix kuno secara alami akan menyetujui lebih banyak sumber daya untuknya dan dia akan dengan mudah dapat masuk ke alam Holy Lord. Ini karena aturan klan Phoenix kuno menyatakan bahwa semua ketua istana dari 72 istana cabang harus berada di alam awal Holy Lord. Lian Zhen tertawa. Fengxian masih sangat muda, namun dia sudah menjadi dewa suci setengah langkah. Dia kemungkinan besar akan menjadi Holy Lord dalam 100 tahun ke depan. Selama dia bisa menerobos ke alam Holy Lord, maka dengan segala alasan Fengxian secara alami bisa menjadi penerusku. Dengan Penatua Huo berbicara mewakilinya, posisinya terjamin. Hanya saja, Penatua Huo, Jiuyang juga anak yang baik. Saya berharap Penatua Huo dapat menemukan posisi yang cocok untuknya. Xiao Jiuyang adalah tokoh penting keluarga Xiao. Lian Zhen cerdas, dia tentu saja tidak mau menyinggung keluarga Xiao. Huo Violenstone berkata, saya juga akan membantu mengatur Xiao Jiuyang di posisi yang sama. Itu benar, Yan Fengxian, kamu juga bisa datang ke markas besar klan Phoenix kuno jika kamu mau. Jika Anda bersedia, markas besar akan memastikan memberi Anda posisi yang tidak kalah dengan ketua istana Phoenix Cry Palace. Junior ini ingin tinggal di Phoenix Cry Palace. Peri Feng tidak ragu-ragu lama sebelum dia menjawab. Phoenix Cry Palace adalah akarnya, fondasinya. Dia juga punya banyak murid dan pendukung di sana, jadi bagaimana dia bisa pergi begitu saja. Terlebih lagi, menjadi ketua istana Phoenix Cry Palace telah lama menjadi keinginannya, dia secara alami tidak bisa menyerah. Bagus, kalau begitu masalah ini sudah diputuskan. Yan Fengxian, kamu harus berlatih keras. Jika tenggat waktu untuk suksesi tiba dan Anda masih belum melangkah ke alam Holy Lord maka saya pun tidak akan bisa melakukan apapun. Namun, kantor pusat akan mendukung kultivasi Anda sebanyak yang mereka bisa. Perkataan Huo Violenstone sama dengan keputusan kerajaan. Meskipun temperamen dan karakter Huo Violenstone dikenal oleh semua orang, dia adalah karakter yang dapat dipercaya dan menepati janjinya. Jika dia mengatakan sesuatu, hanya sedikit yang akan meragukannya. Terima kasih, Penatua Huo. Kata Peri Feng. Awalnya bahkan tanpa dukungan sekte dia masih tidak memerlukan waktu 100 tahun untuk menjadi Holy Lord. Tapi sekarang pastinya tidak ada masalah. Saat ini, suasana hati Peri Feng sangat kompleks. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua ini akan terjadi suatu hari nanti. Ketika dia membawa Lin Ming ke alam ilahi dan menerimanya sebagai muridnya, dia hanya berpikir bahwa dia sedang melatih pendukung yang berguna. Dia berpikir bahwa dia perlu melatihnya selama 100 tahun sebelum dia bisa membantunya. Tapi sekarang, setelah beberapa tahun, karena Lin Ming sendiri, dia langsung direkomendasikan oleh penatua tertinggi untuk menjadi ketua istana Phoenix Cry Palace. Takdir benar-benar terlalu luar biasa. Lin Ming mulai naik ke tingkat ketiga dari altar segel ilahi. Kecepatan yang dia naiki stabil dan stabil, seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan pada saat ini, 2 gadis kembar di dasar altar segel ilahi berteriak, seorang master peringkat 100 teratas dari keputusan segel ilahi, pemuda berpakaian hitam yang menggunakan pedang perkasa, pria bernama Fang, kini telah langsung menjatuhkan tubuh roh tingkat kedua. Ada terlalu banyak master di semifinal ini. Fang sama dengan Lin Ming. Kecepatan pendakian mereka tidak terlalu tinggi tetapi kekuatan tempur mereka luar biasa. Keduanya sama persis. Terlebih lagi, mereka berdua berasal dari dunia bela diri sejati, suatu kebetulan yang luar biasa. Saya pikir mereka mungkin menjadi teman baik. Kata kedua gadis kembar itu. Mereka bergantian mengucapkan kata-kata, membuat kata-kata mereka tampak sangat menarik untuk didengarkan. Latar belakang Fang juga membingungkan, bahkan lebih aneh dari Lin Ming. Dia adalah seniman bela diri bebas, dengan kata lain seniman bela diri pengembara. Surga, seorang seniman bela diri pengembara.
Itu sungguh sulit dipercaya. Saya kira dia seharusnya memiliki master kuat yang mendukungnya yang tidak ingin diketahui. Jika tidak, mustahil bagi seseorang untuk mencapai level ini. Hanya sisi selatan dan timur altar segel ilahi yang memiliki seniman bela diri yang naik ke puncak. Dragon Fang berada di sisi yang berbeda dari altar segel ilahi, jadi dia dan Lin Ming secara alami tidak bertemu satu sama lain. Ketika mereka berdua mendengar kata-kata gadis kembar itu, mereka berdua tersenyum tipis. Meski keduanya bersaing satu sama lain, mereka juga bisa memahami satu sama lain dengan jelas. Kedua gadis kembar itu memang benar, pertemuan bela diri pertama alam ilahi ini dipenuhi oleh banyak master di sekelilingnya. Bahkan Lin Ming tidak berani menebak seberapa jauh dia bisa melangkah. Hanya Dragon Fang saja yang merupakan lawan yang tak terduga. Apalagi di belakangnya ada beberapa keturunan Empyrean. Tapi, semakin ketat persaingannya, Lin Ming semakin panas. Bab 1234, Artefak Altar Segel Ilahi Spiri. Altar Segel Ilahi adalah perang yang berkepanjangan. Dengan 33 langkah, semakin jauh kita mendaki, semakin sulit jadinya. Untungnya, tekanan pada dataran datar di tangga tersebut sedikit lebih rendah, sehingga orang dapat beristirahat sejenak di sana. Namun semakin tinggi, tekanannya akan meningkat hingga proporsi yang luar biasa. Beristirahat tidaklah mudah. Seseorang harus merangkak ke atas dalam sekali jalan. Dan saat ini babak semifinal sudah berlangsung selama 4 jam. Kelompok pertama, termasuk Nether Limitless, telah naik ke level ke-8. Adapun Lin Ming, dia telah mencapai tingkat ke-6. Di bawahnya, masih ada beberapa seniman bela diri yang merangkak ke tingkat ke-4. Banyak dari mereka yang sudah kelelahan dan mencapai batasnya, namun mereka tetap mengatupkan gigi dan bertahan. Banyak dari mereka yang mengetahui bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk melangkah ke langkah ke-4, namun mereka tetap melanjutkan usahanya, berusaha melampaui batas kemampuan mereka. Bagi mereka, mampu menahan baptisan tekanan Empyrean ini dan memanjat altar segel ilahi adalah sebuah kesempatan keberuntungan yang langka. Jika altar segel ilahi kuno berani disebut dengan nama seperti itu, dan berani mengklaim bahwa mereka yang naik ke puncaknya dapat mencapai keilahian, maka itu pasti karena dengan menaiki 33 anak tangga ini dan menahan baptisan altar segel ilahi, seseorang bisa menggali semua potensi mereka dan melampaui batas mereka. Meskipun replika altar segel ilahi yang dibuat oleh Empyrean Fast Universe masih jauh dari mampu dibandingkan dengan altar segel ilahi kuno yang sebenarnya, replika tersebut masih mampu menampilkan efek serupa. Angin kencang bersiul, sungai-sungai air yang terbentuk dari energi asal langit dan bumi tak henti-hentinya berjatuhan dari setiap langkah altar. Lebih dari 200.000 peserta semuanya berjuang mati-matian dengan altar segel ilahi. Di dasar altar, kedua tuan rumah dengan penuh semangat dan semangat meneriakkan setiap kejadian penting di semifinal ini. Perlahan-lahan, matahari terbenam di cakrawala dan bintang-bintang memenuhi langit. Bagi penonton, menghabiskan beberapa hari untuk menonton kompetisi bukanlah apa-apa. Mereka biasanya bermeditasi untuk waktu yang jauh lebih lama. Saat Lin Ming berjalan melewati tingkat ke-6, langkahnya lambat tapi stabil. Umumnya, ketika seorang pencaksilat memanjat tebing terjal kecepatannya akan lambat, namun saat mencapai anak tangga datar mereka akan melancarkan kemampuan geraknya dan berlari ke depan sehingga tidak membuang waktu di area datar. Tapi, Lin Ming tidak peduli sama sekali. Dia perlahan melangkah maju, mencerahkan dirinya sendiri tentang altar ini. Aliran energi asal langit dan bumi menyapu kaki Lin Ming, mengalir melewatinya seperti sungai jernih. 33 langit berlapis sesuai dengan 33 tingkat altar segel ilahi. Setiap level memiliki perasaan yang sangat berbeda. Lin Ming berpikir sendiri. Dari semua orang yang hadir, dia adalah orang pertama yang memahami keanehan altar segel ilahi sejak awal. Dan semakin jauh dia mendaki, semakin kuat perasaan ini jadinya. Adapun yang lain, termasuk Nether Limitless, mereka tidak merasakan sesuatu yang mendalam dari Divine Cell Altar. Ini bukan karena persepsi atau perasaan ilahi Lin Ming jauh melampaui Nether Limitless, namun karena dari ratusan ribu orang ini, dialah yang paling erat terkait dengan 33 surga. Hanya dia, dan dia sendiri, yang telah melintasi 33 langit berlapis 9 kali 9 penghancuran kehidupan dengan sempurna. Lin Ming semakin yakin bahwa altar segel ilahi yang sebenarnya diciptakan oleh segel ilahi Empyrean. Alat-alat ilahi kuno semacam ini seringkali diberi nama sesuai nama penciptanya. Siapakah segel ilahi Empyrean? Bagaimana hubungannya dengan bencana besar yang terjadi 3,6 miliar tahun lalu? Dari sekian banyak hero di masa lalu, apa saja peran yang ia mainkan? Apa yang tersembunyi di balik mata segel Elysium kuno? Untuk alasan apa roh artefak segel Elysium kuno menghabiskan 3,6 miliar tahun untuk menekan keberadaan yang tidak diketahui, sampai-sampai ia harus menggunakan kemampuan misterius untuk tertidur sehingga umurnya dapat diperpanjang hingga masa depan yang jauh. Di dunia ini, keberadaan apa yang bisa hidup lebih lama dari roh artefak, dan juga dalam situasi di mana ia disegel? Lin Ming memiliki semua pertanyaan yang meresap dalam pikirannya. Dia juga ingat dengan jelas bahwa segel Elysium kuno telah menyebutkan bencana besar dunia. Ini karena dalam bencana 3,6 miliar tahun yang lalu, bahkan aturan yang mengatur langit dan bumi pun telah berubah. Setelah itu, teknik transformasi tubuh tidak lagi cocok untuk manusia. Sejak saat itu, sistem pengumpulan esensi mencapai kejayaannya, mengalahkan semua metode lainnya. Dari sini saja sudah terlihat betapa dahsyatnya bencana itu.
Lin Ming merasa sulit membayangkan bencana macam apa yang telah melanda seluruh alam ilahi dan bahkan tidak semua orang Empyrean di masa lalu mampu menolaknya. Saat Lin Ming berpikir, apa yang dia tidak tahu adalah saat ini, ada seseorang yang diam-diam mengawasinya. Orang ini diselimuti kabut. Meski wujudnya tampak seperti orang tua, dia sama sekali bukan manusia, dia adalah roh artefak. Jauh di dalam altar segel ilahi, roh artefak ini memiliki pemandangan indah dari setiap jenius saat mereka bersaing. Tanggung jawabnya di sini adalah untuk melindungi para peserta ini. Begitu mereka menghadapi situasi yang mengancam nyawa, roh artefak kemudian akan bergerak untuk menyelamatkan mereka. Anak kecil ini agak istimewa, sangat menarik. Aku pikir pemuda Fast Universe itu malas dan hanya menyeretku untuk membantu menjaga bayi-bayi ini, tapi aku tidak pernah berpikir aku akan bertemu dengan lelaki kecil yang begitu menarik di sini. Seolah-olah dia bisa merasakan konsep samar yang terkandung dalam 33 langkah altar segel ilahi. Konsep-konsep ini termasuk dalam 33 langit berlapis. Meskipun tidak mungkin baginya untuk memahami apapun dalam waktu sesingkat itu dengan kultivasinya, dia tetap tidak dapat merasakan ini. Aku ingin tahu peluang keberuntungan macam apa yang dimiliki anak ini. Orang tua itu berpikir sendiri. Lalu dia tertawa dan berkata, hehe, anak itu lucu sekali. Dia tidak mengungkapkan kekuatannya sama sekali, dan bahkan dia tidak menggunakan kekuatannya sama sekali. Sepertinya dia sedang berlibur dan berjalan-jalan di pedesaan. Sejak saya memperhatikannya, saya pasti tidak bisa membiarkan dia merasa begitu nyaman. Mari kita uji sedikit kemampuannya dan lihat betapa istimewanya dia. Jika dia bagus, saya akan merekomendasikan dia kepada anak muda Fast Universe itu. Bibir lelaki tua itu melengkung membentuk senyuman licik. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya kecil keluar dan diam-diam tenggelam ke dalam dinding batu altar segel ilahi. Aku seharusnya tidak terlalu antusias pada awalnya. Semuanya perlu dilakukan bertahap agar menarik. Saya harap anak kecil ini tidak mengecewakan saya. Orang tua itu terkekeh, matanya dipenuhi antisipasi atas penampilan Lin Ming. Saat Lin Ming berpikir, dia merasakan ruang terdistorsi di sekelilingnya. Ini adalah perasaan familiar yang dia rasakan berkali-kali sebelumnya. Ini adalah perasaan ketika formasi susunan diaktifkan dan tubuh roh simulasi segera muncul. Tubuh roh ke-6 tidak bisa membangkitkan minat Lin Ming sama sekali. Hal ini dapat dilihat hanya dengan melihat bagaimana peserta lain dapat dengan mudah menyelesaikan level ini. Selama Lin Ming mau, dia bisa langsung membunuh tubuh roh ini bahkan tanpa mengeluarkan senjatanya. Tubuh roh ini hanya berjarak 100 kaki dari Lin Ming. Tubuh roh mengenakan jubah pertempuran yang ketat dan memegang tombak panjang merah di tangannya, agak mirip dengan tombak darah Phoenix milik Lin Ming. Tombak, sungguh menyegarkan. Lin Ming masih tidak mengeluarkan Phoenix Blood Spear. Dari awal hingga sekarang, dia hanya menggunakan jarinya sebagai tombak. Astaga, tubuh roh bergerak, mencapai kecepatan luar biasa. Tombak panjang di tangannya ditusukkan seperti ular beludak dengan sudut yang sangat rumit. Dengan tusukan tombaknya, kilat semakin cepat. Ini adalah hukum guntur. Terlebih lagi, tubuh roh ini telah mencapai konsep hukum guntur, manifestasi tingkat keempat. Tubuh roh langkah ke-6 memiliki pencapaian yang mumpuni dalam teknik dan hukum. Lin Ming mundur, dengan mudah menghindari serangan tombak tubuh roh. Jari-jari tangan kanannya menjentikkan sekali lagi. Siu, cahaya tombak melesat lurus ke arah dahi tubuh roh. Namun, tubuh roh itu memiliki refleks yang sangat cepat. Ini mencambuk kepalanya ke samping dan menghindari serangan Lin Ming. Lin Ming sedikit terkejut. Dia mengubah metode, melambaikan tangannya dan memancarkan cahaya ungu menyala. Dia juga menggunakan konsep hukum guntur, manifestasi tingkat keempat. Guntur yang diwujudkan memiliki kesadaran dan spiritualitasnya sendiri. Dibandingkan dengan energi yang tidak ada artinya, energi itu beberapa kali lebih kuat. Terlebih lagi, energi unsur dengan kecerdasannya sendiri tidak mudah untuk dihindari. Lin Ming menjentikkan 10 jarinya sekali lagi. Peng! Cahaya tombak tubuh roh itu hancur berkeping-keping. Lin Ming berpikir pertempuran ini telah berakhir, tetapi pada saat ini tubuh roh menyeringai sinis. Pada saat berikutnya, ia mengayunkan tombak panjangnya dan menghancurkan lampu tombak Lin Ming. Lin Ming tertegun sejenak. Menurut perkiraannya, tubuh roh tingkat ke-6 seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan cahaya tombaknya. Jika tidak, peserta lain tidak akan pernah melewati level ini dengan mudah. Ada yang aneh. Lin Ming bereaksi dengan cepat. Dengan terjadinya sesuatu yang tidak biasa, Lin Ming tentu tidak akan ceroboh untuk menghindari kejutan. Dan, dia juga ingat dengan jelas seringai aneh yang muncul di wajah tubuh roh ini. Bagaimana tubuh roh tak berakal yang diciptakan oleh formasi susunan bisa menghasilkan ekspresi manusia seperti itu. Lin Ming dari klan Phoenix kuno masih belum mengeluarkan senjatanya. Namun kini ia menghadapi pertandingan ke-6, lawannya jauh lebih tangguh dari apa yang ia hadapi selama ini. Lin Ming tidak bisa langsung membunuhnya dan sepertinya juga mengalami beberapa masalah. Apakah dia masih berencana untuk tidak menggunakan senjatanya? Sungguh pria yang berani, percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Kedua tuan rumah kembar itu berteriak. Hanya ada sekitar selusin peserta yang mereka fokuskan. Lin Ming adalah salah satunya. Adapun trik apa yang dimainkan oleh roh artefak altar segel ilahi, mereka tidak dapat melihatnya. Apalagi mereka, tapi bahkan Raja Dunia biasa pun tidak bisa melihatnya. Bahkan Lin Ming, yang secara pribadi mengalaminya,
hanya merasa ada sesuatu yang aneh, tapi dia masih tidak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Lin Ming harus menggunakan tombaknya. Jika dia tidak menggunakan tombaknya maka dia mungkin akan menemui kegagalan yang tidak terduga. Benar, dia harus lebih berhati-hati. Jika dia melawan peserta lain maka dia bisa dikalahkan 5 kali, tapi jika dia kalah dari tubuh roh sekali saja maka dia akan tersingkir. Banyak seniman bela diri dari Crimson Light World mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, jelas mengkhawatirkan Lin Ming. Mereka tidak berasal dari klan Phoenix kuno, tapi mereka masih mendukung Lin Ming. Itu adalah tanah suci tingkat rendah di dunia cahaya merah. Awalnya mereka memiliki beberapa orang jenius yang berpartisipasi di semifinal, tetapi para jenius itu telah dikalahkan dalam beberapa langkah pertama. Tanpa ada yang mendukung, mereka malah mentransfer energi mereka untuk mendukung Lin Ming. Lagi pula, karena markas besar klan Phoenix kuno terletak di dunia cahaya merah, setidaknya mereka bisa menjalin hubungan sedikit dengan mereka. Selalu ada persaingan antara dunia-dunia besar yang berbeda. Jika seorang seniman bela diri muncul di dunia besar yang memiliki lebih banyak pembangkit tenaga listrik daripada awan, maka mereka akan menjadi lebih berani saat berangkat menjelajahi alam ilahi. Di sisi lain, jika seseorang berasal dari dunia besar yang terpencil dan tidak menghasilkan banyak pembangkit tenaga listrik, mereka akan dibenci saat berpetualang melalui alam ilahi, dan dicap sebagai seorang jenius yang terpencil. Jika dunia cahaya merah mampu menghasilkan seorang Empyrean dan Empyrean memilih untuk mendirikan sekte mereka sendiri di dunia cahaya merah akan langsung naik ke peringkat dunia besar tingkat kedua. Energi dan momentum seorang Empyrean benar-benar menakutkan. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk mempengaruhi peringkat keseluruhan dunia yang hebat. Tubuh roh itu menusukkan tombaknya sekali lagi. Lin Ming menggunakan 30% esensi sejatinya kali ini. Dia tidak menggunakan tombaknya dan dia pastinya tidak menggunakan kekuatan dewa sesat atau 8 gerbang tersembunyi batin. Meski begitu, kecepatan dan kekuatannya mampu menekan tubuh roh sepenuhnya. Namun tubuh roh ini sangat tangguh. Pada saat kritis itu mampu menghancurkan pukulan mematikan Lin Ming. Sekarang ini menyenangkan. Lin Ming sedikit tertarik dan sedikit lebih serius. Dia menghindari cahaya tombak tubuh roh dan kemudian menembakkan 5 lampu tombak yang menyatu dengan petir. Tubuh roh ingin menggunakan jurus lamanya untuk menghancurkan kelima lampu tombak ini. Tapi kali ini, Lin Ming tersenyum tipis. Dia menggerakkan jari-jari tangannya yang lain dan menembakkan 5 lampu tombak yang menyatu dengan api. Guntur dan api berpotongan, langsung meledak. Bang! Tubuh roh pecah menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang. Bab 1235, tanpa senjata. Bayi kecil ini memahami konsep api, dan terlebih lagi ia memiliki konsep ganda yaitu guntur dan api. Pemahamannya sangat tinggi, dan dengan cara dia memanfaatkan konsep-konsep ini, sepertinya dia telah mencapai ambang batas level kelima. Lelaki tua itu menelusuri dagunya, memperlihatkan ekspresi yang sangat tertarik. Konsep 5 elemen hukum tingkat kelima dipisahkan dari konsep tingkat keempat oleh kesenjangan yang sangat besar. Ada banyak pembangkit tenaga listrik yang tidak akan pernah berhasil melintasi parit ini seumur hidup mereka. Bahkan beberapa tokoh dikdaya dewa ilahi yang lebih lemah pun tidak akan mampu melewati langkah ini. Dengan kata lain, pemahaman Lin Ming tentang hukum sekarang melampaui banyak tokoh dikdaya dewa ilahi. Aku harus menguji kemampuanmu secara perlahan. Anak muda, kamu seharusnya tidak mempunyai masalah dengan ini. Bagi orang tua ini untuk mengujimu adalah keberuntunganmu. Orang lain bahkan tidak bisa meminta bantuan seperti itu padaku, hahaha. Roh artefak segel ilahi terkekeh. Dia ingin tahu rahasia apa yang dimiliki Lin Ming yang memungkinkan dia untuk menyentuh konsep 33 langit berlapis yang bahkan tidak bisa dirasakan oleh pembangkit tenaga listrik Raja Dunia. Ini juga tidak berlebihan. Bahkan Mo Eversnow tidak memahami 33 langit berlapis. Di masa lalu, ketika Mo Eversnow berada di puncak kekuasaannya, jika dia datang ke altar segel ilahi, dia tetap tidak akan bisa merasakan apapun. Hadirin sekalian, pada akhirnya Lin Ming tidak perlu menggunakan senjata. Meskipun dia bertarung sengit selama beberapa waktu, dia tetap menang. Level ke-7 dan ke-8 mungkin tidak semudah itu. Kekuatan tubuh roh akan semakin kuat. Dalam pertarungan dengan tubuh roh, satu kekalahan berarti eliminasi. Jika seorang peserta tidak berhati-hati dan meremehkan musuh, semua kerja keras mereka mungkin akan sia-sia. Setelah Lin Ming membunuh tubuh roh tingkat ke-6, suara tuan rumah kembar terdengar di udara. Benar, lebih baik aman daripada menyesal. Jauh lebih baik untuk maju terus. Banyak seniman bela diri dari dunia cahaya merah berdiskusi. Para murid klan Phoenix kuno juga mulai berdiri. Murid senior, Saudara Lin, hati-hati. Senior magang, Saudara Lin, jangan meremehkan musuhmu. Banyak murid muda berteriak bersama. Sebenarnya, Lin Ming jauh lebih muda daripada kebanyakan murid di sini, dan prestasi serta kualifikasinya juga rendah sejauh ini. Tapi, karena dia begitu kuat, banyak dari mereka memanggilnya kakak magang senior. Ini adalah standar sekte seni bela diri. Jenius terbaik dari Tanah Suci Raja Dunia Besar juga disebut dengan nama tertentu, seperti kakak magang senior atau kakak magang senior. Sangat sulit bagi klan Phoenix kuno untuk menghasilkan bakat yang mampu masuk peringkat 1000 teratas atau bahkan berpotensi peringkat 500 teratas dalam pertemuan bela diri pertama. Jika Lin Ming kalah karena kecelakaan, itu benar-benar ketidakadilan. Saat semua orang berteriak,
tuan rumah kembar itu tiba-tiba berteriak. Mereka melihat ke arah altar segel ilahi tingkat 8 dan hampir tersedak oleh kata-kata mereka sendiri. Mereka baru saja memperingatkan semua orang untuk berhati-hati, tetapi pada langkah ke-8 Divine Cell Altar, Nether Limitless sebenarnya telah menyingkirkan katananya saat dia menghadapi lawan tubuh rohnya. Nether Limitless benar-benar menyimpan senjatanya. Apakah dia berencana melawan musuh tanpa senjata? Kata-kata pembawa acara kembar itu langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang melihat ke tingkat ke-8 untuk melihat Nether Limitless berdiri di sana, menghadap pria jangkung dan kokoh yang menggunakan palu godam. Tubuh roh agung ini mengeluarkan tekanan yang sangat kuat. Sungguh orang yang tinggi dan kekar, itu seperti segunung daging. Apakah Nether Limitless berencana berurusan dengan orang itu tanpa senjata apapun? Lin Ming tidak menggunakan senjatanya pada langkah ke-6 dan Nether Limitless tidak perlu pada langkah ke-8. Para jenius ini benar-benar sombong. Bagaimana kamu bisa membandingkannya? Nether Limitless menduduki peringkat ke-15 dalam keputusan segel ilahi, dan dia sekarang menjadi orang tercepat yang berhasil keluar dari 300.000 orang ini. Jangan coba-coba menyamakan Nether Limitless dengan yang berperingkat ratusan atau ribuan. Dari semua orang di sini, selain Nether Limitless, hanya Fang dan Bloodless Sword yang berhasil masuk peringkat 100 teratas keputusan segel ilahi. Di antara penonton, murid-murid Demon Dawn Great World mulai berbicara dengan nada menghina. Semifinal pertemuan bela diri pertama alam ilahi dipisahkan menjadi 30 lokasi. Rata-rata setiap lokasi memiliki 3 peserta yang berada di peringkat 100 teratas keputusan segel ilahi. Saat semua orang berdiskusi, Nether Limitless sudah mulai bertarung dengan pria jangkung itu. Dengan suara gemuruh yang keras, tubuh roh palu godam yang tinggi membuat palu itu jatuh lurus ke bawah. Nether Limitless hanya mencibir. Sosoknya berubah menjadi serangkaian bayangan saat dia langsung tiba di depan tubuh roh tinggi itu, langsung menghadap palu besar yang menghantam. Jika beban raksasa ini runtuh, maka kekuatan ledakannya bahkan akan menyebabkan gunung runtuh. Semua orang yang hadir berteriak ketakutan. Tapi, Nether Limitless tidak memiliki ekspresi sama sekali. Dia hanya mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan ini tampak lambat dan tanpa kekuatan apapun, namun ia langsung melewati ruang angkasa, melewati palu raksasa milik orang besar itu dan menghantam dadanya. Pada saat itu, waktu seolah terhenti. Pria jangkung dan kekar itu tiba-tiba menjadi kaku. Palu raksasa di tangannya berhenti total di udara, sepertinya melanggar hukum fisika. Kemudian, pemandangan yang luar biasa terjadi. Dengan suara berderak, retakan mulai muncul di tubuh lelaki besar itu seolah-olah dia adalah patung kaca. Kemudian, tubuh roh itu tiba-tiba hancur, meledak berkeping-keping. Astaga, teknik macam apa ini? Orang besar yang tangguh itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, ini adalah serangan yang sungguh tak terbayangkan. Ini adalah hukum es, hukum luar angkasa, hukum waktu, dan konsep getaran, sebuah serangan dengan 3 hukum dan sebuah konsep digabungkan menjadi satu. Itu sungguh sulit dipercaya. Menggabungkan begitu banyak konsep dan hukum bersama-sama sungguh luar biasa. Nether Limitless memang sangat jenius di zamannya. Bagi seorang seniman bela diri biasa, menggabungkan 2 hukum adalah hal yang luar biasa. Hukum dan konsep hanyalah sebuah generalisasi yang digunakan semua orang, tidak ada perbedaan nyata di antara mereka. Namun, jika ada perbedaan, maka hukum mencakup wilayah yang luas sedangkan konsep lebih konkret dan spesifik. Misalnya, panas terbakar adalah konsep hukum kebakaran tingkat pertama. Tapi, ke-9 konsep api tingkat itu bisa disebut sebagai hukum kebakaran. Nether tanpa batas. Nether tanpa batas. Setelah Nether Limitless menang, semua murid Tanah Suci Skydark mulai berteriak dengan ganas. Pada langkah ke-8, tanpa menggunakan senjata dan hanya menggunakan satu serangan telapak tangan yang menyatukan 4 konsep dan hukum berbeda, teknik ini cukup mengejutkan penonton. Terlalu kuat. Haha, magang senior kita, saudara Nether yang pertama. Pada beberapa langkah pertama tubuh roh terlalu lemah sehingga mereka semua langsung terbunuh tanpa melihat perbedaannya, tapi sekarang perbedaan itu terlihat jelas. Benar, di level ke-8 ke atas, semua orang yang masih bisa membunuh lawannya secara instan semuanya adalah karakter ekstrim. Untuk beberapa langkah pertama, bahkan seniman bela diri yang bukan siapa-siapa pun dapat langsung membunuh tubuh roh. Mereka sama sekali tidak bagus. Tidak salah. Siapa yang peduli jika Lin Ming tidak perlu menggunakan senjata? Jika dia benar-benar mampu maka dia akan langsung membunuh tubuh roh itu bahkan tanpa senjata. Tidak ada yang bisa bersaing dengan senior magang kita, saudara Nether. Para murid dari Tanah Suci Skydark semuanya sangat bangga. Tanah suci mereka awalnya berasal dari dunia tingkat pertama, dunia besar Demon Dawn. Sekarang, entah dalam kekuatan atau kecepatan, mereka adalah yang nomor 1. Bajingan, bagaimana dia bisa begitu galak? Mata Huo Violenstone melotot. Dia mau tidak mau mengakui bahwa Nether Limitless ini terlalu abnormal. Saat Huo Violenstone dan banyak penonton lainnya dikejutkan oleh penampilan Nether Limitless, jauh di dalam dunia batin altar segel ilahi, roh artefak bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Teknik tingkat ini tidak mampu membangkitkan minat roh artefak. Roh artefak masih memperhatikan Lin Ming seperti sebelumnya, berkata, anak kecil, kamu akan segera mencapai langkah ke-7. Pada langkah ke-7 orang tua ini akan mengujimu sekali lagi. Jangan khawatir, hahaha. Bab 1236, langkah ke-20.
Sepanjang perjalanan ke depan, Nether Limitless masih memimpin seperti sebelumnya, momentumnya nyaris tak terbendung. Dekat di belakang Nether Limitless adalah pedang tanpa darah. Bloodless Sword juga dengan mudah mengalahkan lawannya di level ke-8, namun ia harus menggunakan senjatanya tidak seperti Nether Limitless. Untuk beberapa kontestan yang tidak menggunakan senjata, mereka tidak terlalu peduli dengan pedang tanpa darah sehingga mereka tidak mengikutinya dalam hal ini. Dengan pedang yang menebas tubuh roh, pedang tanpa darah melanjutkan pendakiannya ke lantai 9. Haha, kakak magang senior sangat mantap. Sebagai seorang pendekar pedang, tidak ada gunanya tidak menggunakan pedangmu. Benar, tidak ada gunanya sama sekali. Sebenarnya, kakak magang senior bahkan tidak perlu menggunakan pedangnya karena dia telah mencapai pedang batas hati. Di tangannya, tidak ada bedanya apakah dia memegang pedang atau tidak. Di antara penonton, Peri Feng mendengar sorak-sorai semua orang di sekitarnya dan pembawa acara menyampaikan situasi di altar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Ming sepertinya tidak menggunakan senjatanya karena menurutnya itu tidak perlu. Saya tidak pernah membayangkan hal kecil seperti ini akan menimbulkan perbandingan seperti itu. Huo Violenstone berkata, ini tidak aneh. Di babak semifinal ini, para jenius yang menaiki altar segel ilahi tidak hanya berkompetisi dalam hal kecepatan namun juga ketenangan mereka dalam menebas tubuh roh. Banyak orang menjadi terkenal karena hal ini. Para seniman bela diri yang memiliki latar belakang yang dangkal berharap untuk menjadi terkenal sehingga mereka dapat terpengaruh oleh pengaruh yang besar. Adapun para seniman bela diri dengan latar belakang yang hebat dan juga berasal dari pengaruh yang besar, mereka berharap menjadi terkenal untuk membawa kejayaan bagi tanah suci mereka dan bahkan mungkin menarik perhatian seorang Empyrean. Ketika seorang Empyrean memilih seorang keturunan, kelompok kandidat mereka adalah setiap jenius dari setiap pengaruh besar di alam ilahi. Pertemuan bela diri pertama di masa lalu merupakan tempat yang baik bagi seorang Empyrean untuk memilih keturunan mereka. Seorang Empyrean bisa hidup selama hampir 100 juta tahun. Meski begitu, sebagian besar akan menerima beberapa ratus keturunan atau bahkan kurang dari 100 keturunan. Di antara orang-orang ini, yang paling lemah di antara mereka adalah Raja Dunia Biasa. Sebaliknya, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa keturunan Raja Dunia Biasa ini adalah keturunan Empyrean yang telah menghabiskan seluruh potensi mereka sebelum tumbuh dewasa. Sedangkan bagi mereka yang mampu berkembang, mereka mampu menjadi Raja Dunia hebat atau bahkan Empyrean setengah langkah. Bahkan ada beberapa orang terpilih yang bisa tumbuh menjadi orang Empyrean baru. Dengan demikian, jika seorang murid dari Tanah Suci Raja Dunia Agung dipilih oleh seorang Empyrean, itu pasti akan menjadi kehormatan terbesar bagi semuanya. Murid Tanah Suci Raja Dunia Agung itu, jika mereka menerima kehormatan seperti itu, akan mengundang semua tamu yang mereka kenal dan mengadakan pesta besar yang dipenuhi para pahlawan, sebuah perayaan besar yang akan berlanjut selama beberapa hari. Perasaan semacam ini sama dengan dunia fana di mana putri dari keluarga kaya akan dinikahkan ke istana kekaisaran sebagai selir kerajaan. Meskipun keluarga tersebut tidak memiliki banyak kesempatan lagi untuk bertemu dengan putri mereka lagi, putri tersebut akan tetap tumbuh dan menjalani kehidupan yang baik di istana, dan juga akan dapat membawa keuntungan besar bagi keluarganya. Hubungan antara Tanah Suci dan Istana Langit Empyrean serupa dengan ini. Sekarang, Nether Limitless dan Bloodless Sword ingin menggunakan pertemuan bela diri pertama ini untuk keuntungan mereka, tujuan utama mereka adalah menjadi keturunan Empyrean. Dan orang yang memimpin semifinal ini juga merupakan murid langsung dari seorang Empyrean. Jika kinerja mereka luar biasa, mereka mungkin diperhatikan oleh seorang Empyrean. Mereka tidak takut untuk pamer, hanya saja mereka tidak cukup pamer. Saya harus mencapai puncak, itulah satu-satunya tujuan saya. Xiao Daochelt berkata bahwa peluang kita mencapai puncak sangat kecil, tapi aku harus melakukannya agar semua orang bisa melihatku. Darah Nether Limitless mendidih. Setelah seperempat jam berikutnya, dia mengalahkan tubuh roh dari langkah ke-9. Dalam mengalahkan lawannya dia tidak menggunakan senjata seperti sebelumnya. Menghadapi tubuh roh dari langkah ke-9 atau bahkan tubuh roh dari langkah yang lebih tinggi, sebenarnya tidak ada perbedaan dengan Nether Limitless dalam betapa sulitnya itu. Dan saat ini, Lin Ming kini menghadapi lawannya di langkah ke-7. Lawannya adalah seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang. Fitur wajahnya kabur. Semua tubuh roh simulasi ini memiliki penampilan, teknik, dan metode budidaya yang berbeda. Lin Ming menduga bahwa tubuh roh berbeda yang dibentuk oleh formasi susunan di altar segel ilahi mirip dengan arai tempur dewa ilusi milik klan Phoenix kuno. Artinya, mereka dapat menggunakan formasi susunan untuk mencatat teknik dan gaya spesifik seorang seniman bela diri, dan menggunakan data ini untuk membuat ulang tubuh roh simulasi. Tubuh roh simulasi ini hampir sama dengan orang sungguhan. Apapun kelemahan yang dimiliki orang sungguhan, tubuh roh ini juga akan memilikinya. Senjata yang digunakan wanita ini adalah pedang lembut. Hanya dengan pandangan sekilas, Lin Ming dapat merasakan karakteristik khusus dari fluktuasi esensi sejatinya, penggunaan senjatanya, langkahnya, dan dengan informasi ini dia dapat menebak bahwa dia adalah seorang seniman bela diri yang unggul dalam kecepatan. Jika dia bisa menekannya dalam aspek yang paling dia kuasai, maka dia bisa langsung mengalahkannya. Mengejar guntur, visi Lin Ming menajam saat ia segera membuka Mystic Lightning Shot. Kakinya menginjak Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan dan dia menyerang dengan gerakan tercepatnya, mengejar guntur. Siu, cahaya ungu elektrik yang cemerlang berteriak, membelah udara dan langsung menyerang wanita berpakaian putih itu.
Dia cepat, tapi kecepatannya masih jauh dari bisa dibandingkan dengan Lin Ming. Lampu listrik menyala. Tapi, saat ini, sesuatu yang membuat Lin Ming sangat terkejut terjadi. Serangan yang dia kirimkan adalah serangan yang bahkan pembangkit tenaga listrik alam transformasi ilahi biasa tidak akan mampu menahannya. Tapi, wanita berpakaian putih ini sebenarnya tidak terluka sama sekali. Esensi sejati pelindungnya benar-benar kebal terhadap hukum guntur Lin Ming. Dia malah menjadi lebih kuat. Dia bisa menyerap kekuatan hukum guntur untuk dirinya sendiri dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Bagaimana itu mungkin? Lin Ming sangat terkejut sehingga dia terdiam. Esensi sejati pelindung wanita ini mampu menyerap serangan gunturnya sendiri dan mengubah kekuatannya menjadi miliknya. Kemampuan semacam ini hanya dimiliki oleh binatang buas kuno dan dewa binatang tertentu. Ada beberapa binatang buas kuno yang telah mencapai tingkat tertentu dalam kesesuaiannya dengan hukum dan sepenuhnya kebal terhadap serangan berbasis hukum tertentu. Misalnya, ada naga guntur yang mistis. Jika seseorang menggunakan serangan berbasis petir terhadapnya maka itu sama saja dengan memberikan tonik bergizi padanya. Satu-satunya metode untuk mengatasi hal ini adalah jika kekuatan guntur seseorang telah mencapai batas di mana ia mampu mengabaikan hukum dunia. Misalnya, Empyrean Thunder Punishment adalah pembangkit tenaga listrik papan atas semacam ini. Makhluk yang memiliki kemampuan ini adalah dewa binatang atau eksistensi yang dekat dengan dewa binatang. Lin Ming belum pernah mendengar tentang manusia yang memiliki kemampuan seperti ini. Lin Ming memiliki kekuatan dewa sesat yang merupakan kekuatan ilahi yang transenden. Meski begitu, ia hanya bisa menyerap kekuatan guntur dan api yang tidak melampaui batas kemampuannya sendiri. Jika serangan guntur atau api yang jauh melampaui batas Lin Ming menyerangnya, itu masih akan melukainya dengan parah. Aneh sekali, kenapa lawan seperti ini hanya muncul di level ke-7? Lin Ming bingung. Tapi, dia tidak menghentikan gerakannya. Jika kekuatan guntur tidak berhasil, dia akan beralih ke api. Mengejar Sun melesat, menabrak wanita berpakaian putih itu. Kemudian, sesuatu yang lebih sulit dipercaya terjadi. Wanita berpakaian putih ini juga kebal terhadap serangan berbasis api. Dia kebal terhadap undang-undang kebakaran. Kekebalan terhadap guntur, kekebalan terhadap api, seolah-olah lawan ini secara khusus ditargetkan padaku. Lin Ming berpikir ada sesuatu yang aneh. Mulai dari tingkat ke-6, sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Lawan yang dia hadapi jelas jauh lebih tangguh dibandingkan yang lain. Apakah saya mendapatkan jackpot? Apakah saya secara tidak sengaja menemukan tingkat kesulitan yang tersembunyi? Atau apakah ada orang yang sengaja mencoba mempermainkan saya? Tapi itu tidak masuk akal, saya tidak tahu musuh apa yang mungkin saya buat yang akan melawan saya di sini. Dari semua musuh yang diprovokasi Lin Ming, yang terkuat adalah 3 keajaiban rumah bela diri suci, Zhong Wensu, dan Wu Final Cloud. Namun, mereka semua berasal dari tanah suci tingkat Raja Dunia dan Raja Dunia Agung, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk mempengaruhi pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Jika guntur dan api tidak berhasil, maka aku akan mengalahkanmu dengan kekuatan absolut. Lin Ming tidak mau repot-repot memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Dia langsung mengeluarkan tombak darah Phoenix dan membuka 4 pertama dari 8 gerbang tersembunyi dalam. Kekuatan gerbang nyeri meletus, melipat gandakan kekuatan serangan Lin Ming beberapa kali. Sebuah tombak ditusukkan, kecepatannya mencapai batas. Kekuatan-kekuatan 8-9 juta jin meledak. Dengan suara ledakan yang keras, wanita berpakaian putih itu meledak menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia benar-benar seorang kultivator tubuh ganda dan energi. Di dalam dunia batin altar segel ilahi, alis pria berpakaian abu-abu itu terangkat. Dialah yang sengaja menimbulkan masalah bagi Lin Ming untuk menyelidiki kekuatannya dengan memaksanya menggunakan gerakan baru. Dia berkultivasi ganda dalam tubuh dan energi, dan teknik transformasi tubuhnya telah membuka gerbang keempat, gerbang rasa sakit. Para jenius yang memilih untuk menempuh jalur pengembangan tubuh ganda dan energi hampir menghilang. Di antara para Empyrean, hampir tidak ada satupun dari mereka yang melakukan hal ini. Hanya ada beberapa jenius dari sekte kecil yang terlalu percaya diri yang percaya bahwa mereka dapat menempuh jalan pengembangan tubuh ganda dan energi. Anak muda Fast Universe itu dengan tegas menentang pengembangan ganda tubuh dan energi. Lagi pula, tidak semua orang bisa seperti Empyrean Primordius dan mengalami peluang keberuntungan yang luar biasa. Dan tanpa peluang keberuntungan itu dan di bawah batasan hukum Dao Surgawi saat ini, 9 bintang Istana Dao menjadi kutukan iblis yang tidak akan pernah bisa ditembus. Sebenarnya, dengan mengabaikan 9 bintang Istana Dao, hampir tidak ada orang di alam semesta ini yang bisa berharap untuk menembus ambang hidup dan mati dari 8 gerbang tersembunyi dalam. Orang tua itu menelusuri janggutnya. Jalan para seniman bela diri sangat luas dan mendalam. Dengan hanya menjalankan satu sistem budidaya hingga batasnya, seseorang bisa menjadi seorang Empyrean. Namun dari 1 triliun-triliun kehidupan, berapa banyak orang yang mampu menjadi seorang Empyrean? Jika seseorang bahkan tidak bisa membatasi satu sistem kultivasi namun mencoba membagi perhatiannya dengan sistem yang lain, itu terlalu ambisius. Bukan hanya itu, sistem teknik transformasi tubuh saat ini dilarang oleh hukum Dao Surgawi. Pria berpakaian abu-abu juga tidak percaya pada pengembangan ganda tubuh dan energi. Anak laki-laki ini sebenarnya memilih untuk mengolah tubuh dan energi secara ganda. Apakah karena dia terlalu percaya diri atau karena tuannya idiot? Atau, mungkin dia punya kartu lain di tangannya.
Usia kerangkanya hanya di atas 30 tahun. Dengan budidaya sistem pengumpulan esensi pada tingkat ini, teknik transformasi tubuhnya memiliki paling banyak 4 gerbang terbuka, itu juga cukup bagus. Jika dia melanjutkan jalan ini maka saya curiga itu akan merugikannya. Pada langkah selanjutnya, saya harus memperhatikan baik-baik bagaimana kinerja dalam aspek lain. Orang tua berpakaian abu-abu itu berpikir keras. Dia tidak terlalu percaya pada teknik transformasi tubuh Lin Ming. Sepertinya ada yang aneh dengan kakak Lin yang magang senior. Dalam 2 langkah terakhir, dia menang dengan susah payah. Ia bahkan harus mengeluarkan senjatanya di langkah ke-7. Dan di masa depan, semakin jauh dia maju, semakin sulit pula lawan-lawannya. Dia dalam sedikit bahaya. Dari klan Phoenix kuno dan juga dari dunia cahaya merah, ada banyak orang yang mengkhawatirkan Lin Ming. Seberapa kuatkah roh artefak altar segel ilahi? Jika ia melakukan sesuatu, hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Apa yang kamu khawatirkan? Saudara Lin yang magang senior jelas belum menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Dia jelas menyimpan kekuatannya untuk masa depan. Pertempuran yang benar-benar luar biasa masih akan terjadi. Tak hanya itu, ada 300 orang yang bisa lolos ke babak semifinal ini. Jika Lin Ming bisa masuk 300 besar maka dia akan baik-baik saja. Itu kemenangannya selama dia bisa menghadiri final. Saat murid ini berbicara, dia sepertinya kehilangan kepercayaan pada kata-katanya sendiri. Meskipun kata-kata dan nada bicara mereka tidak mengakui kekalahan, kebenarannya adalah jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, bahkan mereka tidak dapat mengetahui bagaimana hasil akhir Lin Ming nantinya. Adapun tuan rumah gadis kembar di dasar altar segel ilahi, mereka tidak lagi berbicara tentang Lin Ming. Mereka hanya memperhatikan pembangkit tenaga listrik di puncak, mengalihkan perhatian mereka ke beberapa seniman bela diri di kelompok pertama. Mereka saat ini menjadi karakter paling mempesona di babak semifinal. Pertarungan antara Nether Limitless dan Bloodless Sword menjadi fokus perhatian hampir semua penonton. Seperti ini, lebih dari 200.000 peserta melanjutkan perjuangan mereka untuk naik ke atas. Langkah ke-10, langkah ke-11, langkah ke-12, langkah ke-13, langkah ke-14. Setiap langkah lebih sulit dari langkah sebelumnya. Semakin banyak peserta yang tersingkir. Nether Limitless sudah mencapai langkah ke-20. Begitu dia naik satu langkah lagi maka dia tidak akan lagi melawan tubuh roh. Dia harus mengalahkan peserta lain. Bab 1237, pertempuran dimulai. Pada 21 langkah pertama dari altar segel ilahi, seseorang akan melawan tubuh roh simulasi yang dihasilkan oleh formasi susunan. Mulai dari langkah ke-22 ke atas, seseorang tidak lagi melawan tubuh roh simulasi tetapi harus bertarung dan mengalahkan peserta lain di langkah yang sama. Hal ini menimbulkan masalah lain. Artinya, grup pertama yang memimpin secara keseluruhan lebih kuat, sehingga lawan yang mereka hadapi juga lebih kuat. Jadi, jika mereka ingin mempertahankan statusnya sebagai garda depan, mereka harus membayar harga tertentu. Jika mereka terlalu lemah mereka akan dikalahkan dan peringkat mereka di sini akan turun. Seorang peserta hanya mampu kalah 5 kali sebelum tersingkir, mereka tentu saja tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Ketika beberapa orang menyadari hal ini, mereka mulai memperlambat langkah mereka. Jika mereka langsung bergegas ke langkah ke-22 dan harus berhadapan langsung dengan Nether Limitless, maka itu sungguh tidak menyenangkan. Faktanya, hanya sebagian kecil orang yang mampu menaiki anak tangga ke-22. Setelah sekian lama dengan orang-orang yang terus-menerus tersingkir, dari 300.000 peserta yang asli, tidak ada lagi yang tersisa 100.000 pun. Namun, dari peserta yang tersisa ini, sebagian besar peserta merasa mustahil untuk mencapai langkah ke-22, mereka akan tersingkir sebelum itu. Tidak ada keraguan bahwa jika seseorang tidak dapat mencapai langkah ke-22 maka mereka tidak akan lolos ke babak semifinal. Matahari terbenam di cakrawala dan tirai malam menjulang tinggi ke langit. Semifinal kini telah berlangsung selama 2 hari. 2 hari, 48 jam, periode waktu ini merupakan ujian yang sangat hebat bagi kondisi mental, kekuatan fisik, dan daya tahan setiap peserta. Sejumlah besar peserta tidak mampu menahan tekanan Empyrean, atau mereka tidak mampu mengalahkan tubuh roh, atau mereka bahkan mungkin kelelahan. Namun apapun yang terjadi, jika salah satu dari ini terjadi, peserta tersebut akan tereliminasi. Kesenjangannya semakin besar, ratusan ribu lebih peserta bagaikan semut yang merayap ke atas bukit, tersebar jarang di kedua sisi altar segel ilahi. Karena beberapa orang masih berjuang untuk mencapai langkah ke-11, Nether Limitless telah mengalahkan tubuh roh dari langkah ke-21 dan mulai naik ke level ke-22. Nether Limitless telah mengalahkan semua tubuh roh dari 21 langkah pertama dengan relatif mudah. Tidak ada yang terkejut dengan hasil ini. Selama ini dia telah membunuh semua tubuh roh dengan momentum yang tak terbendung. Para murid Tanah Suci Skydark menjadi semakin liar dan gila saat mereka meneriakkan nama Nether Limitless. Seluruh arena seakan bergema dengan nama Nether Limitless. Dan di pihak klan Phoenix kuno, para murid relatif tidak bersuara. Klan Phoenix kuno tidak berada dalam situasi yang terlalu baik. Klan Phoenix kuno, termasuk Lin Ming, memiliki total 4 murid yang memasuki semifinal. Yang terlemah di antara mereka telah tersingkir. Situasi Xiaoping tidak terlihat terlalu bagus. Apakah dia bisa mencapai langkah ke-22 masih dipertanyakan. Adapun mereka yang kemungkinan akan mencapai langkah ke-22, mereka adalah Lin Ming dan Yan Littlemon. Namun,
Bagian paling brutal dari kompetisi ini akhirnya akan dimulai saat menginjak anak tangga ke-22, karena saat itu mereka harus berduel dan mengalahkan peserta lainnya. Itu adalah ujian kekuatan yang sebenarnya. Dari langkah ke-21 hingga ke-22, kecepatan pendakian Nether Limitless tidak lambat. Tanpa kecelakaan, dialah orang pertama yang mencapai langkah ke-22. Setelah menaiki anak tangga ke-22, Nether Limitless berdiri dengan gagah di dataran datar, menunggu peserta lain bisa menghubunginya. Dia memegang katananya saat dia berdiri melawan angin, aura seorang penguasa menyelimutinya. Pada saat itu, karena keberadaan Nether Limitless, banyak seniman bela diri lainnya merasakan tekanan yang besar pada mereka. Mereka sedikit tidak berani memanjatnya, karena menaiki anak tangga ke-22 sama saja dengan menghadapi Nether Limitless. Nether Limitless sudah menginjak langkah ke-22, dia sendiri yang menghalangi semua peserta lainnya. Oh! Orang lain telah memanjat. Itu adalah pedang tanpa darah. Tuan rumah kembar itu berteriak keras. Karena posisi kompetisi saat ini terlalu tinggi di altar segel ilahi, mereka menaiki perahu roh sehingga seluruh penonton dapat melihatnya dengan jelas. Pedang tanpa darah hanya sedikit di belakang Nether Limitless. Setelah Nether Limitless mencapai langkah ke-22, Bloodless Sword berada tepat di belakangnya. Keduanya berdiri terpisah 1000 kaki, sangat kontras satu sama lain, tak satu pun dari mereka mau memberikan 1 inci pun. Seluruh penonton merasakan napas mereka tercekat di tenggorokan. Apakah ini akan menjadi pertarungan antar raja pada awalnya? Ini sungguh luar biasa. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, keduanya tetap tidak bertengkar. Mereka hanya berdiri di sana, menunggu. Sepertinya, mereka tidak berencana bertarung secepat ini. Mereka berdua bukanlah orang bodoh. Bahkan jika Nether Limitless bisa mengalahkan Bloodless Sword, dia harus membayar mahal untuk melakukannya. Itu akan mempengaruhi seberapa jauh dia bisa melangkah setelahnya. Ya, langkah ke-22 seharusnya tidak menjadi tahap pertempuran mereka. Terlihat jelas bahwa Nether Limitless dan Bloodless Sword saling bersaing kuat di semifinal ini. Jika keduanya bertarung, itu harus berada pada langkah ke-30 atau lebih. Maka, orang ketiga akhirnya mencapai langkah ke-22. Orang ini adalah pendekar pedang berpakaian ungu, nama panggilannya adalah Pedang Ungu. Dia berada di peringkat 300 teratas keputusan segel ilahi dan juga yang pertama di dunianya yang hebat. Untuk bisa menjadi orang ketiga yang naik ke langkah ke-22 altar segel ilahi, itu sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Dengan kedatangan pedang ungu, pedang tanpa darah dan Nether tanpa batas masih tidak bergerak. Mereka terus menunggu. Perlahan-lahan, seiring berjalannya waktu, yang lain mendapatkan keberanian dan semakin banyak orang yang naik ke anak tangga ke-22. Namun, ada zona 0.000 kaki di sekitar Bloodless Sword dan Nether Limitless yang tidak seorang pun berani berdiri di dalamnya, karena takut mereka dijadikan sasaran sebagai lawan. Dengan cara ini, 6 jam berlalu. Beberapa ribu peserta telah mencapai level ke-22. Tetap saja, tidak ada yang bertarung. Semua pembangkit tenaga listrik berhenti di sini, tampaknya dengan suara bulat setuju untuk memulihkan kekuatan mereka di level 22. Mereka menunggu lebih banyak orang dan orang yang lebih lemah untuk naik. Tingkat 22 adalah tempat yang kuat akan memburu yang lemah. Dan saat ini, Lin Ming juga naik menuju langkah ke-22. Bercampur dengan seniman bela diri di sini, tidak ada yang akan memperhatikannya. Yang benar adalah mulai dari langkah ke-10, Lin Ming dapat memastikan bahwa seseorang sedang mengincarnya. Namun, keberadaan misterius ini tidak mendorong terlalu jauh. Tubuh roh ini selalu unggul dalam beberapa bidang dan mampu menimbulkan sedikit masalah baginya. Namun, benar-benar membunuh tubuh roh ini tidak menghabiskan terlalu banyak kekuatan Lin Ming. Secara umum, ini bukanlah hambatan yang disengaja, melainkan gerakan yang menyelidiki. Untuk menyelidiki keuntungannya, untuk menyelidiki bakatnya. Hal ini menyebabkan Lin Ming menjadi semakin bingung. Pakar hebat mana yang akan mengincarnya di sini? Dari awal hingga sekarang, penampilannya hanya memuaskan. Siapapun sosok misterius ini, mereka seharusnya menonton Nether Limitless saja. Kecepatan Lin Ming stabil, tidak cepat atau lambat. Dia akhirnya melangkah ke anak tangga ke-22 bersama kelompok ketiga. Ada cukup banyak orang di sini. Saat Lin Ming naik ke anak tangga ke-22 dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di anak tangga itu sendiri. Tapi sekarang dia melihat sekeliling, dia melihat sekitar 4000-5000 orang. Dengan santai memilih salah satu dari mereka, orang dapat melihat bahwa mereka adalah kekuatan puncak. Banyak dari mereka yang mendekati level yang sama dengan Wu Final Cloud. Ada banyak sekali master di sekitar. Mereka yang bisa naik ke anak tangga ke-22 adalah para elit ekstrim yang bisa menutup mata dan menjadi karakter setingkat Holy Lord di masa depan. Orang-orang ini telah dengan cermat memilih di mana mereka akan berdiri. Pada dasarnya, hampir tidak ada seorang pun yang berdiri di sekitar mereka yang merasa kuat karena takut membawa bencana pada diri mereka sendiri. Sedangkan bagi mereka yang merasa lemah, banyak orang berkerumun di dekatnya. Semua orang berpikir untuk menjepit orang-orang lemah seperti kesemek ini hingga berkeping-keping. Ketika Lin Ming berdiri di langkah ke-22, 3 orang dengan tenang dan diam-diam berjalan ke arahnya, diam-diam mengelilinginya. Di antara mereka, seorang seniman bela diri jangkung berbentuk seperti tiang bambu tersenyum pada Lin Ming. Namun, senyumannya menyembunyikan niat buruk. Mereka menilai lemah atau tidaknya seseorang dengan 2 kriteria.
Pertama adalah bagaimana perasaan mereka terhadap orang ini, dan kedua adalah berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk naik ke level 22. Yang terakhir naik, diasumsikan yang lebih lemah. Meskipun penilaian seperti ini belum tentu akurat, namun tetap lebih baik daripada menebak secara acak. Lagi pula, hampir semua seniman bela diri yang hadir memiliki dasar yang sangat kuat dan fluktuasi hukum di sekitar mereka sangat jelas. Terlebih lagi, banyak dari orang-orang ini yang menyembunyikan auranya sehingga sulit bagi orang lain untuk menilai mereka hanya berdasarkan hal itu. Saudara Long, Saudara Fei, sangat jarang anak nakal laut ilahi muncul di sini. Bagaimana kalau kamu biarkan aku menanganinya? Seniman bela diri kurus yang tersenyum pada Lin Ming berkata kepada dua orang di sekitarnya dengan transmisi suara esensi sejati. Hehe, meskipun dia berada di laut ilahi awal, dia mungkin tidak lemah. Saya tentu memahami hal ini, tetapi dalam kondisi yang sama, bukankah selalu lebih mudah berurusan dengan seseorang yang tingkat kultivasinya rendah daripada yang tingkat kultivasinya lebih tinggi? Kakak Long, Kakak Fei, kalian berdua sangat kuat dan adik lelaki ini sangat lemah. Sekarang sebenarnya ada lawan yang muncul yang mendaki dengan sangat lambat dan juga memiliki kultivasi yang rendah, maukah kamu menjaga adikmu ini? Agar seniman bela diri kurus menjadi orang yang menantang Lin Ming, dia tersanjung lagi dan lagi. Dia hanya tidak tahu siapa Lin Ming. Meskipun tuan rumah kembar telah memperkenalkan Lin Ming, semua peserta sedang sibuk merangkak ke altar segel ilahi pada saat itu. Meskipun mereka mendengar tentang dia, mereka tidak memikirkan gambaran dirinya. Bahkan Nether Limitless dan Bloodless Sword tidak tahu siapa Lin Ming. Senior magang, Saudara Lin menjadi sasaran. Para murid klan Phoenix kuno semuanya memperhatikan Lin Ming. Saat ini, Lin Ming adalah satu-satunya orang dari klan Phoenix kuno yang telah mencapai langkah ke-22. Adapun Yan Little Moon dan Xiao Ping, mereka masih bekerja keras menaiki anak tangga ke-20. Mereka benar-benar berpikir bahwa senior magang kita, Saudara Lin, mudah ditindas. Aku ingin tahu seberapa kuat dia. Dari peserta yang mampu mencapai langkah ke-22, tidak ada satupun yang bisa dianggap remeh. Orang-orang ini mengira aku adalah domba gemuk atau semacamnya. Lin Ming samar-samar tersenyum. Pendakian saya relatif lambat dan budidaya saya juga berada di awal laut ilahi, tidak aneh kalau aku menjadi sasaran. Kultivasi saya adalah yang terendah di antara peserta di sini. Ini juga bagus. Saya khawatir bahwa saya harus meluangkan waktu untuk mencari lawan, tetapi sekarang seseorang langsung menyerahkan diri kepada saya. Lin Ming menyeringai. Sebagai seniman bela diri kurus melihat ekspresi bahagia Lin Ming, dia mengerutkan kening. Mengapa anak laki-laki ini tersenyum? Saat dia memikirkan hal ini, suara ledakan energi muncul dari kejauhan, diikuti dengan jeritan yang menyedihkan. Beberapa orang sudah mulai berkelahi. Yang pertama menyerang adalah Nether Limitless. Menggunakan hukum luar angkasa, Nether Limitless langsung melintasi 100.000 kaki, benar-benar tiba tepat di depan orang yang paling jauh darinya. Dengan kepribadiannya, dia malah memutuskan untuk melawan orang yang paling jauh darinya. Orang itu langsung ketakutan. Saat orang itu hendak mengangkat senjatanya, katana Nether Limitless telah terpotong, menebas esensi pelindungnya yang sebenarnya. Peng, esensi sejati pelindung orang itu hancur dan dia terlempar ke belakang, muntah darah. Nether Limitless tetap memegang tangannya. Ini adalah dunia nyata dan mereka yang mati tidak akan hidup kembali di tempat lain. Namun, aturan kompetisi akbar ini melarang pembunuhan yang disengaja. Seniman bela diri yang dipukul ke belakang terbungkus dalam lapisan energi ungu bahkan sebelum dia mendarat. Energi ungu ini dengan cepat menyembuhkan luka seniman bela diri itu. Di saat yang sama, hal itu juga membawanya meluncur ke bawah ke level 21. Jika ada yang kalah, mereka harus terjatuh satu langkah. Serangan Nether Limitless telah menjadi sebuah sinyal. Saat ini, sejumlah besar peserta melancarkan serangan mereka. Pertempuran telah dimulai. Bab 1238, orang yang seharusnya menyesal adalah aku. Biarkan pertempuran dimulai. Perang telah pecah. Kedua tuan rumah kembar itu berteriak dengan semangat. Saat itu juga, sebagian besar peserta di langkah ke-22 mulai bertarung satu sama lain. Meskipun mereka semua adalah peserta yang telah mencapai langkah ke-22, perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah besar. Yang kuat hanya membutuhkan beberapa saat untuk membunuh yang lemah. Dan sejak awal, para pembangkit tenaga listrik telah memilih target mereka. Begitu pertempuran dimulai, mereka bergegas menuju lawan pilihan mereka. Ini pada dasarnya adalah medan perang di mana yang kuat membantai yang lemah. Tentu saja, ada beberapa orang yang salah menilai kekuatan orang lain. Begitu mereka melakukan kesalahan fatal ini, mereka mungkin akan kesulitan meraih kemenangan atau bahkan berhasil menghancurkan tembok dan malah dikalahkan. Meskipun seseorang kuat, jika ada nasib buruk, mereka mungkin akan bertemu seseorang yang lebih kuat. Mereka hanya bisa menerima kekalahan mereka sendiri. Keakuratan penglihatan seseorang juga merupakan standar penting lainnya yang menentukan apakah seseorang dapat melewati langkah ke-22 atau tidak. Jika seseorang memiliki penglihatan yang buruk, tidak mungkin menyalahkan orang lain. Begitu pertarungan dimulai, semua seniman bela diri di arena menjadi sangat bersemangat. Tidak perlu menyebutkan seniman bela diri yang memiliki sesama murid dari sekte yang sama bersaing di altar segel ilahi. Mereka berteriak sekuat tenaga.
Sedangkan bagi para seniman bela diri yang tidak ada rekan muridnya yang berkompetisi atau sesama muridnya sudah tersingkir, mereka masih berteriak sekeras yang mereka bisa, bersorak untuk seniman bela diri yang berasal dari dunia besar mereka. Singkatnya, dengan miliaran orang yang hadir dan menyaksikan ratusan ribu lebih orang jenius berkompetisi, suasana liar dan mania menyebar ke seluruh kerumunan, membuat semua orang gila. Bagi seorang seniman bela diri yang menempuh jalan seni bela diri, mereka harus menghadapi segala macam bahaya, pembantaian, latihan yang sulit dan berintensitas tinggi, mempertaruhkan nyawa, memainkan permainan intrik dan pengkhianatan. Setiap seniman bela diri hidup di bawah ancaman yang luar biasa, tekanan. Mereka membutuhkan cara untuk melampiaskannya. Senior magang, Saudara Dragon One, kamu bisa melakukannya. Dari 4 klan Dewa Binatang Besar, selain Lin Ming, hanya naga satu yang telah mencapai langkah ke-22 untuk menjadi salah satu dari 4.000.5.000 seniman bela diri di sana. Mendapat peringkat 4.000.5.000 dari peserta 1000 dunia besar sudah merupakan hasil yang sangat mengesankan. Senior magang, Saudara Lin menjadi sasaran. Magang senior, Saudara Lin, hati-hati. Para murid klan Phoenix kuno sepenuhnya fokus pada Lin Ming. Pada saat ini, pada langkah ke-22 dari altar segel ilahi, seniman bela diri kurus itu memegang tongkat panjang saat dia berjalan menuju Lin Ming. Langkah ke-22 melibatkan peserta dari berbagai tingkatan, adalah mungkin untuk bertemu dengan seorang jenius yang kuat. Qin Xingxuan mengepalkan tangannya. Mu Qianyu memegangi tangannya, dia juga bisa merasakan kegugupan yang datang dari Qin Xingxuan. Ini adalah pertarungan di dunia nyata. Mungkin saja seseorang terluka parah. Ledakan energi, jeritan ngeri, desiran angin, suara teredam, gelombang kejut yang dahsyat, segala macam adegan pertempuran brutal terjadi di mana-mana. Pada saat yang sama, seniman bela diri kurus mengarahkan tongkatnya ke kepala Lin Ming, tantangan di matanya. Berat, aku harus minta maaf. Ini adalah medan perang di mana yang kuat memangsa yang lemah. Orang lemah sepertimu ditakdirkan menjadi batu loncatan bagi tuan sepertiku. Karena peraturannya, saya akan sedikit lebih lembut. Bagimu jatuh di bawah tanganku juga merupakan keberuntunganmu. Paling tidak, aku tidak akan melukaimu sampai mempengaruhi pertandinganmu selanjutnya. Seniman bela diri kurus itu terkekeh. Kemudian, dia mengembangkan tongkat di tangannya, niat membunuhnya terkunci pada Lin Ming. Saat itu juga, dia seperti seekor laba-laba yang memburu serangga yang terperangkap di jaringnya. Lin Ming tersenyum. Orang yang seharusnya minta maaf adalah aku. Tapi, kamu cukup beruntung karena aku adalah lawanmu. Saya juga tahu bagaimana keadaannya. Aku akan bersikap lembut padamu. Berat, kamu mendekati kematian. Mata seniman bela diri kurus itu melebar. Seorang bocah lelaki laut ilahi sebenarnya berani menjadi begitu sombong di hadapannya. Saya berubah pikiran. Dalam pertempuran ini aku akan mematahkan semua tulangmu. Seniman bela diri kurus itu berteriak keras dan menghancurkan tongkatnya di Lin Ming. Kecepatannya cepat. Saat tongkatnya menghantam, tongkat itu berisi hukum bumi yang sangat berat. Pemogokan staf ini seperti gunung yang runtuh. Tidak hanya sangat kuat, tapi hampir mustahil untuk dihindari. Semua yang bisa melangkah ke langkah ke-22 adalah karakter peringkat 50 teratas di dunia hebat mereka. Mereka adalah orang-orang pilihan kebanggaan surga yang dimanjakan sejak lahir. Gerakan mereka tentu saja tidak biasa. Bahkan jika seniman bela diri kurus menilai dirinya lebih unggul dari Lin Ming, dia masih mengerahkan kekuatan penuhnya di balik serangan ini. Pada langkah ke-22, tidak ada individu yang benar-benar lemah, hanya individu yang relatif lebih lemah. Jika seseorang meremehkan musuhnya, mereka akan benar-benar menderita kerugian yang menyedihkan. Dalam murid Lin Ming, setiap gerakan seniman bela diri kurus tercermin dengan jelas. Hukum bumi, konsep 4 tingkat, terlebih lagi dia telah menggabungkannya dengan sempurna. Ini sama seperti sebelum saya memahami konsep guntur dan api tingkat kelima. Lin Ming langsung bisa melihat kekuatan seniman bela diri kurus ini. Karena aku sekarang menghadapi peserta lain dan bukan simulasi tubuh roh, seharusnya tidak ada trik lain yang mempermainkanku. Lin Ming dengan lesu mengangkat tombak darah Phoenix dan menyapu bersihnya. Dia hanya menggunakan hukum kebakaran, dengan 4 konsep tingkat pertama digabungkan, Blue Lotus Flame Dance. Api menyala. Saat Lin Ming mengulurkan tombaknya, teratai biru mekar di atasnya. Tombak Lin Ming sangat cepat. Esensi sejati berwarna coklat yang dikirim oleh seniman bela diri kurus itu langsung hilang. Yang dia lihat hanyalah teratai biru yang indah muncul di depannya sebelum gelombang api biru menyerbu ke arahnya. Apa? Seniman bela diri kurus itu terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa lawannya jauh lebih tangguh dari yang dia duga. Apakah ada kesalahan di sini? Seorang seniman bela diri laut ilahi awal yang saya temukan dengan santai sebenarnya sangat kuat. Kekuatan serangannya benar-benar melebihi kekuatanku. Pria kurus itu mundur. Di saat yang sama, penghalang tebal berwarna coklat muncul di sekelilingnya. Perisai perlindungan bumi. Hukum bumi lemah dalam menyerang namun unggul dalam pertahanan. Seniman bela diri kurus itu memiliki keyakinan mutlak pada perisai perlindungan bumi miliknya. Sungguh sial, saya sepenuhnya salah dan benar-benar bertemu dengan ahli hukum kebakaran. Saya hanya bisa melakukan serangan balik secara defensif dan mencoba beberapa taktik memutar. Saya harus menahan beberapa gelombang serangan pertama dan mencari peluang untuk mengalahkannya.
Jika saya tidak menghemat energi sebanyak mungkin maka saya akan berada dalam bahaya setelah mencapai langkah ke-24 atau ke-25. Pikiran seniman bela diri kurus itu berpacu. Sebagai seorang seniman bela diri yang ahli dalam hukum bumi, serangan balik secara defensif adalah bidang yang paling ia kuasai. Namun, saat api biru Lin Ming menyelimuti Earth Protection Shield milik seniman bela diri yang kurus itu, sebuah pemandangan yang sulit dipercaya terjadi. Esensi api yang sebenarnya meresap, menggali setiap kelemahan yang bisa ditemukan. Selain itu juga mengandung atribut tanpa akhir, menyebabkan perisai perlindungan bumi milik seniman bela diri kurus itu hancur dengan cepat. Pada kecepatan ini, perisai perlindungan bumi akan terbakar seluruhnya hanya dalam beberapa saat. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas hanya memahami konsep hukum kebakaran tingkat keempat, jadi bagaimana dia bisa membakar perisaiku? Seniman bela diri kurus bahkan tidak punya waktu untuk merenungkan hal ini. Pada saat ini, Lin Ming melangkah maju dan muncul tepat di depannya. 8 gerbang tersembunyi dalam, 4 gerbang terbuka. Kekuatan beberapa juta jin meletus. Tombak Lin Ming menghantam penghalang coklat itu. Kaca, rasanya seperti palu seberat beberapa juta jin menabrak lonceng perunggu. Dengan letusan yang mengerikan, retakan mulai muncul di Earth Protection Shield milik seniman bela diri yang kurus itu. Retak, retak. Seniman bela diri kurus itu awalnya berpikir bahwa perisainya akan mampu bertahan selama beberapa waktu lagi, memberinya waktu untuk mengubah metodenya. Tapi, perisainya sudah runtuh sepenuhnya. Lin Ming memanfaatkan kesempatan ini dan membawa tombak darah Phoenix menghantam seniman bela diri kurus itu. Seniman bela diri kurus itu ketakutan sampai jiwanya hampir menguap. Dia ingin mengeluarkan alat ajaib dari cincin spasialnya tetapi dia tidak punya cukup waktu lagi. Tombak darah Phoenix menabrak esensi sejati pelindung seniman bela diri kurus itu. Jika bahkan Earth Protection Shield miliknya tidak dapat memblokir serangan ini, maka esensi pelindungnya yang sebenarnya akan semakin tidak berguna. Dengan suara ledakan yang keras, seniman bela diri kurus itu dengan terhuyung-huyung saat dia terlempar ke belakang sambil batuk seteguk darah. Dan di tangan kanannya dia baru saja mengeluarkan perisai emas. Perisai emas ini tingginya setengah manusia dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, itu adalah artefak roh tingkat rendah. Namun, tidak ada waktu untuk menggunakannya. Serangan Lin Ming terlalu cepat dan sengit, membawa momentum yang tak terbendung. Seniman bela diri kurus tidak punya cukup waktu untuk bertahan melawannya. Pada saat dia mengeluarkan perisainya, dia telah dikirim terbang kembali. Persetan, bukankah kamu terlalu kuat? Seniman bela diri kurus itu membuka mulutnya untuk berbicara tetapi yang keluar hanyalah darah yang mengalir. Dan saat ini, energi ungu menyelimuti dirinya. Saat energi ungu ini menyembuhkan luka-lukanya, energi itu juga membawanya kembali ke langkah ke-21. Ini berarti dia harus naik ke anak tangga ke-22 lagi. Jika dia memanjat sekali lagi, itu akan menghabiskan lebih banyak kekuatannya. Senior magang, saudara Lin menang. Sangat ganas. Dia menang dengan mudah. Melihat Lin Ming menang dengan mudah, para murid klan Phoenix kuno menjadi sedikit linglung. Mereka awalnya berpikir bahwa meskipun Lin Ming menang, dia masih membutuhkan waktu untuk melakukannya. Terlalu luar biasa, dia belum pernah bertemu orang-orang aneh yang tidak normal itu. Seniman bela diri yang menggunakan tongkat itu tampak seperti tongkat yang lemah, bagaimana dia bisa membandingkannya dengan murid senior magang kita, saudara Lin. Senior magang, saudara Lin luar biasa. Terlalu ganas. Para murid klan Phoenix kuno sangat gembira. Mereka secara alami tidak berpikir bahwa mereka akan lebih lemah dari yang lain. Tidak ada seorang pun yang ingin menghancurkan harapan dan ambisinya sendiri, karena kekuatan mereka berkorelasi dengan keyakinan mereka sendiri. Sekalipun mereka mempunyai pemikiran seperti itu, mereka tidak akan pernah menyuarakannya dengan lantang. Saudara laki-laki, brengsek, tidak terlalu jauh dari Lin Ming, dua orang yang mengelilingi Lin Ming dengan orang kurus itu memelototinya. Mereka jelas-jelas adalah temannya. Salah satu dari mereka telah menyelesaikan pertarungannya. Jika dia mampu menyelesaikan pertarungannya begitu cepat, tentu saja dia bukanlah salah satu peserta yang lebih lemah. Seniman bela diri itu menatap Lin Ming, ketakutan muncul di matanya. Lin Ming tidak terlalu memikirkannya. Jika orang ini ingin bertarung maka dia akan menyambutnya, tapi sepertinya dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Orang itu akhirnya tidak berkata apa-apa lagi. Dia malah mulai naik ke anak tangga ke-23. Saat ini, di anak tangga ke-22, masih banyak orang lain yang bertarung dengan sengit. Dalam pertarungan 1 lawan 1, tidak ada yang diizinkan ikut campur. Banyak orang yang bertarung tidak memiliki perbedaan kekuatan yang terlalu besar dengan lawannya. Jika mereka bertarung seperti ini, itu sangat melelahkan. Bahkan jika mereka menang, mereka harus mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Mereka harus tetap berada di langkah ke-22 selama beberapa waktu untuk memulihkan diri. Sebenarnya kompetisi yang berlangsung di altar segel ilahi tidak melarang penggunaan pil pemulihan. Namun, khasiat obat yang terkandung dalam pil pemulihan tidak sepenuhnya sesuai dengan esensi sejati seorang seniman bela diri. Menggunakan 3 atau 4 tidak masalah, tapi jika seseorang menggunakan terlalu banyak maka itu akan menyebabkan esensi sejati mereka menjadi tidak murni dan juga mempengaruhi kekuatan tempur mereka. Banyak orang seperti Lin Ming dan mengakhiri pertempuran mereka lebih awal. Mereka melompat ke tebing dan mulai menaiki anak tangga ke-23. Semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat lawan mereka.
Lin Ming melompat. Tubuhnya terbang seperti burung, melintasi ratusan kaki sekaligus. Di level 23, tekanannya meningkat sekali lagi. Tapi, orang-orang yang mampu menyelesaikan pertarungan mereka lebih awal adalah para master di antara para master. Bahkan dalam menghadapi tekanan ini, kecepatan pendakian mereka masih cepat. Bab 1239, Putri Crimson Striveclut. Saat Lin Ming mulai naik ke langkah ke-23, naga satu klan naga kuno dikalahkan. Orang yang mengalahkan Dragon One adalah seorang pemuda kecil dan biasa yang tidak memiliki sesuatu yang istimewa dari dirinya. Namun, di hadapannya, Dragon One masih mengalami kerugian yang mengenaskan. Hanya bisa dikatakan bahwa ada terlalu banyak master di semifinal. Dengan Dragon One dikirim kembali ke langkah ke-21, hasilnya adalah dia tertinggal di belakang Yan Little Moon. Naga satu dari klan naga telah dikalahkan. Kata Peri Feng dari samping Huo Violenstone. Aku melihatnya, kata Huo kekerasan. Dia dengan acuh tak acuh menoleh untuk melihat orang yang bertanggung jawab atas murid klan naga kuno di sini. Naga tertawa. Saat ini, Lao King Dragon tidak bisa tertawa sama sekali. Sedangkan untuk Huo Violenstone, dia tidak menyombongkan hal ini. Dan dia pasti tidak membiarkan kesuksesan Lin Ming menguasai kepalanya. Pasalnya, intensitas babak semifinal jauh lebih tinggi dibandingkan babak penyisihan. Tahapan sulit masih akan datang. Tidak mungkin Huo Violenstone merasa santai. Saat Lao King Dragon merasakan tatapan Huo Violenstone padanya, dia berkata, "Hehe, Huo tua, sepertinya keempat klan Dewa Binatang hanya memiliki Lin Ming klan Phoenix kunomu yang tersisa. Tampaknya Dragon One paling banyak mampu naik ke langkah ke-23 atau ke-24 sebelum dia dikalahkan. Tidak mungkin dia melangkah lebih jauh. Adapun Yan Little Moon Anda, dia berada di posisi yang sama. Naga 2, Naga 3, Xiao Ping, dan juga murid klan Kirin dan klan Rock akan jauh lebih buruk. Tak satu pun dari mereka yang bisa lolos ke semifinal ini. Melewati semifinal sama dengan memasuki peringkat 10.000 teratas alam ilahi. Ini benar-benar tugas yang terlalu sulit bagi Dragon One, Yan Little Moon, dan yang lainnya. Lin Ming pasti akan masuk final, kata Huo Violenstone dengan percaya diri. Haha, kuharap begitu. Meskipun aku harus mengakui bahwa aku merasa agak masam atas hal ini, aku masih berharap keempat klan Dewa Binatang akan melakukannya dengan baik. Keempat klan Dewa Binatang bersaing dan berkomplot satu sama lain di masa damai. Namun saat menghadapi musuh bersama, mereka tetap bersatu untuk melindungi kepentingannya. Tidak peduli klan manapun, ini adalah kesempatan luar biasa untuk menghasilkan pembangkit tenaga listrik yang kuat. Tentu saja, kemunculan pembangkit tenaga listrik ini di klan mereka sendiri selalu yang terbaik. Huo Violenstone tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia melihat ke arah altar segel ilahi dan Lin Ming. Sikapnya yang biasanya keras dan riuh benar-benar tertahan dan ekspresinya sedikit serius. Di semifinal ini, satu langkah bisa berujung pada kehidupan dan satu langkah bisa berujung pada kematian. Ini karena perbedaan kekuatan para seniman bela diri bisa sangat besar. Dalam kompetisi ini, jika seseorang dengan mudah mengalahkan seseorang dalam satu langkah, mereka sendiri dapat dengan mudah dikalahkan pada langkah berikutnya. Jadi, setiap pertarungan tidaklah mudah sama sekali. Dan saat ini, semakin banyak seniman bela diri yang naik ke anak tangga ke-23. Situasi ini sama seperti sebelumnya. Para seniman bela diri yang naik ke anak tangga ke-23 menunggu beberapa seniman bela diri lagi untuk naik. Para seniman bela diri yang pertama kali menaiki langkah ke-23 memiliki keunggulan besar dibandingkan yang lain. Ini karena mereka dapat bermeditasi di altar segel ilahi, menghilangkan kotoran pil di dalam tubuh mereka saat mereka memulihkan diri ke kondisi pertempuran yang lebih baik. Segera, 3.000 orang berkumpul di anak tangga ke-23. Pada saat ini, Nether Limitless tidak lagi menandakan dimulainya pertempuran. Sebaliknya, siapapun yang memutuskan siapa yang ingin mereka lawan akan langsung memulai. Seseorang mulai berlari menuju Lin Ming. Orang ini adalah seorang wanita muda yang tinggi dan meledak-ledak. Langkahnya lincah dan dia cekatan seperti kucing. Dia memiliki rambut merah tua, dan kulitnya tidak putih seperti batu giok, melainkan warna gandum yang sehat dan seksual. Dia mengenakan baju besi kulit yang ketat. Tidak diketahui dari binatang buas apa kulit ini berasal, pola-pola indah terukir secara alami di dalamnya. Meskipun binatang buas itu sudah lama mati, pola-pola ini masih memancarkan sedikit fluktuasi hukum. Ini merupakan indikasi bahwa binatang buas itu memiliki level yang sangat tinggi. Armor kulit ketat itu sangat pendek, memperlihatkan perutnya yang halus dan rata serta pusarnya yang memabukkan. Itu juga berfungsi untuk menonjolkan dan menonjolkan puncak kembarnya yang tinggi dan berdada. Di bagian bawah tubuhnya, dia mengenakan rok sangat ketat yang terbuat dari kulit serupa. Rok ketat ini sepenuhnya mengikuti lekuk pahanya yang bulat. Senjatanya adalah pisau sabit. Ujung bilahnya bersinar dengan cahaya dingin, menyatu sempurna dengan lengkungan senjata yang mematikan dan berlebihan. Wanita muda itu tersenyum sambil menatap Lin Ming, mengangkat pisau sabit di tangannya. Wanita ini, alis Lin Ming terangkat. Perasaan yang dia keluarkan adalah perasaan macan tutul liar, cantik, kuat, namun penuh dengan kekuatan eksplosif dan bahaya yang eksotis. Wanita ini jauh lebih ganas dari seniman bela diri terakhir yang dia hadapi. Di arena, seniman bela diri klan Phoenix kuno juga memperhatikannya. Wanita itu, sepertinya agak familiar.
kata ketua istana Lian Zhen dari samping Huo Violenstone. Huo Violenstone tertegun selama beberapa waktu. Kemudian, dia dengan sedih tersenyum dan berkata, jika aku tidak salah maka dia adalah putri dari Crimson Striveclut, utusan naga merah dari Tanah Suci Cahaya Merah saat ini. Ibunya seharusnya adalah putri dari patriark terakhir klan Phoenix kuno kita, putri kecil yang memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Di masa lalu, ada banyak pengejar yang mengejarnya, tapi pada akhirnya dia dinikahkan dengan Crimson Striveclut. Saat Huo Violenstone berbicara di sini, dia menghela nafas dalam-dalam. Suatu ketika, dia juga pernah menjadi salah satu pelamar putri kecil. Sebenarnya, meskipun klan Phoenix kuno telah menikahkan putri kecil itu dengan Crimson Striveclut karena alasan politik, hal itu sama sekali tidak merugikan atau merugikannya. Crimson Striveclut adalah karakter yang luar biasa. Dengan latar belakang putri kecil, kecantikannya, garis keturunan Phoenix, dan yin primordialnya, Crimson Striveclut tidak akan memperlakukannya dengan dingin. Meski begitu, Huo Violenstone selalu menyimpan masalah ini di dalam hatinya. Menurutnya, menikahkan seseorang dengan imbalan keuntungan adalah penderitaan bagi yang lemah. Tidak heran, dia benar-benar mirip ibunya, hanya saja warna kulit dan warna rambutnya berbeda. Pewarnaan itu seharusnya diwarisi dari ayahnya. Lian Zhen mengangguk, ekspresinya rumit. Dia tidak berpikir bahwa suatu hari, Lin Ming akan melawan putri-putri kecil klan Phoenix kuno. Bukan hanya warna kulitnya yang seperti ayahnya, tetapi wataknya juga adalah milik ayahnya. Saya tidak dapat melihat satupun kasih sayang dan kelembutan ibunya pada dirinya. Crimson Striveclut masa lalu memiliki kulit perunggu dan rambut merah penuh. Karakternya diketahui semua orang. Dan sekarang, putrinya juga sama. Kaulah yang bernama Lin Ming. Aku mengenalmu, kata wanita berambut merah. Dia sebenarnya tahu siapa Lin Ming. Dan Anda, Lin Ming sedikit terkejut. Dia tidak seperti Nether Limitless, yang langsung naik ke peringkat 20 besar keputusan segel ilahi, menyebabkan semua orang di alam ilahi mengenalnya. Sebaliknya, dia telah menyelesaikan babak penyisihan dengan peringkat sekitar 10.000 pada keputusan segel ilahi. Itu seharusnya bukan level di mana semua orang akan mengenalnya. Ayah saya adalah Crimson Striveclut. Saya mendengar ayah berkata bahwa Anda mengalahkan tubuh roh yang ditinggalkannya di arai tempur Dewa Ilusi klan Phoenix kuno. Apakah itu benar? Lin Ming membeku sejenak, ini sebenarnya putri Crimson Striveclut. Bukankah ini terlalu teatrikal? Dia telah mengalahkan Crimson Striveclut dan sekarang putrinya muncul. Dari suaranya, wanita ini sengaja datang ke sini untuknya. Dia dengan hati-hati memandang wanita muda di depannya ini. Dia bisa merasakan aura klan Phoenix kuno darinya, dan juga bisa merasakan bahwa dia memiliki garis keturunan Phoenix kuno. Tentu saja, kepadatan garis keturunannya jauh lebih ringan daripada Yan Little Moon. Ini adalah kelemahan dari transplantasi garis keturunan Phoenix kuno. Selama seseorang terus bereproduksi dari generasi ke generasi, garis keturunannya akan menjadi semakin pucat, perlahan memudar hingga akhirnya menghilang. Ibumu adalah putri kecil klan Phoenix kuno. Ketika Lin Ming berada di Fire Spirit Star, dia juga mendengar ceritanya. Itu benar, tapi ibuku adalah wanita yang lemah. Untungnya, saya tidak seperti dia. Saat wanita berambut merah itu berbicara, dia mengelus ujung bilah sabitnya dengan satu jari sebelum menjulurkan lidahnya dan menjilat bilahnya. Ini adalah tindakan yang sangat liar dan biadab, penuh dengan daya tarik seks. Lin Ming mengerutkan kening. Dia tidak suka mendengarkan perkataan wanita ini, seolah-olah dia meremehkan dan memandang rendah ibunya sendiri. Anda dan saya dapat dianggap berasal dari akar yang sama. Apakah kamu berencana menjadi musuhku? Menurut Lin Ming, jika wanita berambut merah ini berani menantangnya, dia tentu memiliki keyakinan bahwa dia bisa menang. Tujuannya adalah menggunakan dia sebagai batu loncatan untuk mencapai langkah ke-24. Bagi dua orang jenius yang berasal dari akar yang sama untuk saling menginjak untuk mencapai langkah berikutnya, ini agak terlalu dramatis. Wanita muda berambut merah itu tertawa. Akar yang sama, kamu berharap, saya berasal dari Tanah Suci Cahaya Merah, dengan pengaruh setingkat Raja Dunia Agung. Sedangkan bagi Anda hanya berasal dari klan Phoenix kuno, Tanah Suci biasa. Bagaimana kamu bisa bilang kita berasal dari akar yang sama? Alasan aku akan bertarung bukan karena aku sangat menghargaimu, tapi karena kamu berhasil mengalahkan hantu tubuh roh yang ditinggalkan ayahku di dalam arai tempur Dewa Ilusi selama masa mudanya. Meskipun kamu mengalahkan tubuh roh hantu itu, kenyataannya tubuh itu tidak mampu mereproduksi kekuatan sebenarnya dari ayahku selama masa mudanya. Terlebih lagi, hal itu membuat saya sangat tidak nyaman. Bukankah kamu hanya seorang seniman bela diri biasa? Bagaimana mungkin ayahku bisa kehilanganmu? Jadi, aku harus mengalahkanmu. Wanita berambut merah berkata seolah-olah ini semua adalah hal yang biasa. Kata-katanya membawa nada arogan. Ini adalah perasaan superioritas alami yang dimiliki seseorang sejak lahir. Faktanya, banyak orang di Tanah Suci Raja Dunia Besar memandang rendah orang-orang dari Tanah Suci biasa. Secara khusus, seseorang seperti Lin Ming bahkan lebih dari orang biasa daripada yang lain. Dia hanyalah rumput liar di antara rumput. Jadi begitu, kata Lin Ming, menganggap seluruh situasi ini agak lucu. Memikirkan kamu masih bisa tersenyum, sungguh menarik. Seolah-olah Anda tidak menyadari situasi seperti apa yang sedang Anda hadapi. Sebentar lagi, Anda tidak akan bisa tersenyum lagi. Sebelum pertempuran kita dimulai, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu.
Bakat saya adalah yang terhebat di antara 100 anak ayah saya, dan saya jauh lebih kuat daripada dia di masa mudanya. Terakhir, izinkan saya memberitahu Anda nama saya sehingga Anda dapat mengukirnya dalam pikiran Anda. Namaku Crimson Wishyade. Untuk Crimson Wishyade bertemu Lin Ming di sini, itu tidak bisa disebut takdir. Sebaliknya, untuk kekuatan puncak seperti Tanah Suci Cahaya Merah, mereka secara alami tidak akan membiarkan murid-murid mereka yang paling menonjol melewatkan pertemuan bela diri pertama. Crimson Wishyade awalnya lahir terlalu dini untuk memasuki pertemuan bela diri pertama. Namun, dia memasuki pesona waktu dan dengan menyesuaikan aliran waktu, dia mampu melewati beberapa ratus tahun hanya dalam beberapa tahun. Jika itu masalahnya, izinkan aku memberimu pelajaran atas nama ibumu. Lin Ming mengekstraksi tombak darah Phoenix. Dia selalu merasakan sedikit simpati terhadap putri kecil yang terpaksa menikah di Tanah Suci Cahaya Merah karena politik klannya. Dan sekarang, putri-putri kecil itu benar-benar menganggap Tanah Suci Cahaya Merah sebagai kehormatannya dan klan Phoenix kuno sebagai rasa malunya. Hal ini meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya. Ajari aku, hehe, sepertinya kamu ingin mati. Crimson Wishyade mengungkapkan niat membunuh yang kental. Dan di antara penonton, seorang pria parubaya jangkung dengan rambut merah penuh sedang menyaksikan pertempuran ini. Dia adalah Crimson Striveclut. Little Jade, kamu benar-benar membuatku pusing di sini. Karaktermu akan membuatmu menderita kerugian cepat atau lambat. Aku sudah memperingatkanmu bahwa Lin Ming sama sekali tidak sederhana, dan aku bahkan tidak tahu bagaimana pertarungan ini akan berakhir. Menurutku peluangmu untuk menang bahkan tidak mencapai 50%, namun kamu sebenarnya sangat percaya diri. Crimson Striveclut menghela nafas. Saat ini, Lin Ming berkali-kali lebih kuat daripada di masa lalu ketika dia bergegas melewati arai tempur Dewa Ilusi. Namun, lawan Lin Ming juga kuat. Di masa lalu, Crimson Striveclut dalam Illusionary God Combat Array hanya berada pada tahap ke-8 penghancuran kehidupan, namun Crimson Wishyade saat ini berada di alam laut ilahi. Ini juga alasan dia begitu percaya diri. Jika seniman bela diri laut ilahi yang terlambat tidak bisa mengalahkan seniman bela diri laut ilahi yang awal, maka itu benar-benar memalukan. Bab 1240, Penindasan Mutlak. Meskipun kamu hanya berasal dari latar belakang tanah suci biasa, aku akan melawanmu dengan semua yang aku miliki sejak awal. Aku akan mengukir ke dalam hatimu kemuliaan tanah suci cahaya merah. Aku akan mengalahkanmu dengan kekuatan terbesarku sehingga kamu dapat memahami perbedaan di antara kita. Saat Crimson Wishyade berbicara, sisik merah mulai muncul di wajahnya. Rambutnya tumbuh lebih panjang dan bahkan tubuhnya pun bertambah tinggi. Kakinya yang panjang dan ramping dipenuhi kekuatan. Begitu kekuatan ini meletus, bahkan sepotong besi suci yang bisa membentuk artefak roh akan dengan mudah ditendang menjadi dua. Ini adalah garis keturunan unik keluarga cahaya merah, darah panas. Huo Violenstone berkata dengan muram dari dalam penonton. Di alam ilahi, ada banyak keluarga yang memiliki warisan garis keturunan sendiri. Garis keturunan Scorching Blood mampu membuat darah seseorang terbakar seperti api. Meskipun kualitasnya lebih rendah daripada garis keturunan Phoenix kuno, ia unggul dalam kepadatan. Garis keturunan Scorching Blood dapat diwariskan bahkan tanpa mengurangi kepadatannya. Melalui penyaringan selama beberapa generasi, garis keturunan mereka menjadi lebih kuat. Ini adalah segel yang diukir pada genetika mereka yang tidak dapat diubah. Adapun klan Phoenix kuno, garis keturunan Phoenix mereka hanya ditransplantasikan setelah lahir. Tingkat penularan keturunan mereka jauh lebih rendah dan jumlah darah Phoenix yang dapat mereka transplantasi juga lebih rendah, karena darah Phoenix berkualitas tinggi terlalu berharga. Tubuh Crimson Wishyade terbakar dengan gelombang api yang mengerikan. Keluarga Raja Dunia Cahaya Merah juga fokus pada kemampuan berbasis api. Inilah alasan Crimson Striveclut menikahi putri kecil klan Phoenix kuno di masa lalu. Little Jade, meskipun kata-katanya agak terlalu sombong, dia memiliki kemampuan untuk melawannya. Setidaknya dia tidak meremehkannya begitu saja. Mungkin dia bisa menang. Di antara penonton, Crimson Striveclut berbisik pada dirinya sendiri. Dia menyadari kekuatan lengkap Crimson Wishyade. Tapi, di mana batas kekuatan Lin Ming, dia tidak tahu sama sekali. Kemenangan atau kekalahan akan bergantung pada seberapa besar kekuatan Lin Ming melampaui imajinasinya. Pada saat ini, pada langkah ke-23 dari altar segel ilahi, Lin Ming menghadapi Crimson Wishyade, yang sepenuhnya menampilkan garis keturunan darah panasnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, kamu ingin aku memahami perbedaan di antara kita, tapi, aku khawatir kamu mungkin salah dalam menentukan siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat. Sungguh bualan yang tidak tahu malu. Seorang murid dari Tanah Suci biasa sebenarnya sangat sombong. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi pada orang-orang seperti Anda. Ya ampun, Crimson Wishyade mengangkat pedang sabitnya tinggi-tinggi. Pada saat ini, hantu Raja Api Abadi muncul di belakangnya. Kekuatan darah yang membara membengkak saat kobaran api membubung ke atas, berlari ke depan seperti pasukan yang bergegas. Api yang berkobar menyebar ke seluruh area sekitar. Pada langkah ke-23 yang relatif tenang, pertarungan eksplosif seperti itu sangatlah menarik perhatian. Harus diketahui bahwa seluruh langkah ke-23 ditutupi dengan tekanan Empyrean yang sangat besar. Seniman bela diri yang lebih lemah bahkan tidak mampu menampilkan 30% dari kekuatan penuh mereka, mustahil bagi mereka untuk melepaskan serangan sebesar itu. Domain Api Merah. Ini adalah Domain Api Merah.
Ada banyak jenis domain api. Salah satu yang digunakan Crimson Wishiade sekarang adalah Crimson Flame Domain. Itu jauh lebih kuat dari Blue Lotus Domain. Domain semacam ini secara intrinsik menyatu ke dalam garis keturunan darah terik dari keluarga cahaya merah. Saat api mengerikan membakar langit, seluruh penonton dan semua seniman bela diri di anak tangga ke-23 berbalik ke arah mereka. Ini adalah pertarungan antara dua kekuatan besar. Seseorang menggunakan domain api merah, dan dia adalah seorang wanita juga. Menurutku dia adalah seorang jenius ekstrim yang dibesarkan di tanah suci cahaya merah dan juga pemimpin puncak dunia cahaya merah. Lawannya adalah Lin Ming. Di atas perahu roh yang melayang di depan altar segel ilahi, kedua tuan rumah itu berteriak dengan penuh semangat. Mereka telah memeriksa informasi semua peserta di sini, sehingga mereka mengetahui sebagian besar orang jenius dan dari mana mereka berasal. Mereka awalnya tidak lagi peduli dengan Lin Ming, tapi sekarang, Lin Ming menarik perhatian mereka sekali lagi. Banyak dari penonton juga memperhatikannya. Kemudian, Crimson Wishiade menyerang. Bila sabitnya ditebas. Pada saat itu, Crimson Wishiade tampak menyatu dengan hantu Raja Api di belakangnya. Domain api merah meluas keluar, menyelimuti seluruh medan perang. Lin Ming menggenggam tombak darah Phoenix dan menyapukannya keluar. Tarian api teratai biru. Dalam pertarungan hukum kebakaran melawan hukum kebakaran, teratai biru yang menjulang tinggi menjulang ke udara. Sinar api biru cemerlang melesat keluar. Namun, saat pancaran api ini meluncur ke arah cahaya pedang Crimson Wishiade, pancaran api itu tiba-tiba melambat seolah-olah ada perlawanan yang sangat besar. Di sisi lain, pedang sabit Crimson Wishiade sepertinya melaju dengan momentum yang luar biasa, membuat jantung seseorang berdebar kencang. Domain api merahku dapat mengumpulkan semua energi asal elemen langit dan bumi tanpa perlu menggunakan esensi sejati apapun. Ia mampu menguasai semua api di dunia ini. Bagimu menggunakan hukum kebakaran untuk bertarung denganku hanyalah mencari kematianmu sendiri. Crimson Wishiade dengan dingin mencibir. Cahaya pedangnya tiba-tiba terbelah menjadi ribuan gumpalan kecil. Setiap gumpalan cahaya pedang seperti kelopak bunga teratai merah. Untuk sementara waktu, seluruh langit dibanjiri kelopak teratai merah yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Karena itu yang kamu pikirkan, aku akan menggunakan hukum kebakaran untuk mengalahkanmu. Lin Ming tersenyum. Dalam kaitannya dengan hukum kebakaran, terlepas dari pemahaman atau pemanfaatannya, dia tidak pernah merasa lemah, terutama terhadap rekan-rekannya. Melawan mereka, dia yakin sepenuhnya bahwa dia adalah raja. Crimson Wishiade memiliki domain api merah, tetapi baginya, dia memiliki kekuatan ilahi yang transenden. Selain itu, Lin Ming telah memahami konsep hukum kebakaran tingkat kelima, api virtual. Ini adalah batas yang tidak pernah bisa ditandingi oleh para jenius biasa. Saat Crimson Wishiade bergegas ke arahnya, dari dalam dunia batin Lin Ming, bibit dewa sesat dengan marah menyebar. Kekuatan api mengalir deras seperti air pasang, kekuatan dewa sesat terbuka hingga batasnya. Pada saat itu, di atas cahaya tombak Lin Ming, bayangan pohon dewa tampak muncul. Hantu ini hanya muncul sesaat, tapi saat ini, cahaya tombak Lin Ming menjadi beberapa kali lebih tajam. Bahkan hukum kebakaran antara langit dan bumi sepertinya terpengaruh oleh hal ini dan berputar-putar. Energi asal api di sekitar Crimson Wishiade yang mengalir ke arahnya seperti gelombang pasang tiba-tiba terpotong dan dikendalikan oleh Lin Ming. Peng peng peng. Pada saat hantu pohon dewa muncul, ribuan kelopak teratai merah yang berkibar di langit semuanya hancur seolah-olah hangus hingga sia-sia. Dalam domain api merah, semua energi asal api liar di sana dikendalikan oleh Lin Ming. Apa? Wishiade merah terkejut. Dia belum pernah mengalami pemandangan seperti itu sebelumnya. Dalam pertarungan seniman bela diri yang menggunakan hukum yang sama, pihak yang mampu menggunakan pemahaman hukum untuk mengendalikan energi asal langit dan bumi dapat secara langsung menekan pihak lain. Persepsi Crimson Wishiade pada awalnya sangat tinggi, dan dia juga mewarisi garis keturunan darah pembakaran keluarga cahaya merah serta garis keturunan Phoenix dari ibunya yang memiliki garis keturunan Phoenix kuno yang sempurna. Baginya, garis keturunan Phoenix kuno adalah sentuhan akhir pada garis keturunannya sendiri. Setelah memahami domain api merah, dia semakin yakin bahwa tidak ada yang bisa menantangnya dalam aspek hukum kebakaran. Tapi sekarang, dialah yang ditekan oleh Lin Ming. Domain api merah, terbuka sepenuhnya. Pada saat itu, sinar cahaya keemasan cemerlang keluar dari seluruh tubuh Crimson Wishiade. Kulit tubuhnya berubah menjadi merah menyala. Dia telah mengaktifkan garis keturunan darah panasnya hingga batasnya. Saat Lin Ming menghadapi Crimson Wishiade memberikan segalanya, dia hanya menyapukan tombaknya. Retakan, Lin Ming berteriak keras. Semua energi asal api di sekitarnya tersapu oleh tombak Lin Ming. Air mata raksasa terbentuk di Crimson Flame Domain milik Crimson Wishiade. Lin Ming melangkah ke domain api merah. Saat ini, dia seperti dewa perang yang turun ke dunia, tak terhentikan dan tidak bisa dihancurkan. Saat dia berjalan ke depan, setiap energi asal api berkumpul padanya. Bahkan ada energi asal api yang bermanifestasi menjadi makhluk api spiritual. Ada burung gagak api, kirin api, serigala api, dan lain sebagainya. Semua makhluk ini mengelilingi Lin Ming, membungkuk padanya, memujanya. Ini adalah fenomena yang terjadi ketika seseorang memahami hukum kebakaran hingga tingkat yang sangat tinggi, mampu menguasai dunia. Samar-samar, di belakang Lin Ming, bayangan pohon dewa muncul.
Itu mengakar dalam kobaran api yang tak ada habisnya. Ia menjulang semakin tinggi, tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Di dalam lautan api ini, sebuah pohon dewa telah lahir. Fenomena ini dilihat oleh semua yang hadir, namun tidak ada yang tahu apa maksudnya. Ini, di dalam altar segel ilahi, lelaki tua berjubah abu-abu itu menyaksikan semua ini terjadi. Dia memberikan perhatian khusus pada pohon dewa ini. Orang tua berjubah abu-abu sangat tertarik pada Lin Ming. Dia tidak berpikir itu aneh jika Lin Ming tahu kekuatan ilahi yang transenden, tapi poin kuncinya adalah dia tidak tahu tentang kekuatan dewa sesat. Alam ilahi telah ada selama miliaran tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum zaman kuno, ada zaman yang lebih kuno lagi, yang terus berlanjut hingga penciptaan alam semesta. Selama ini, ada banyak sekali Empyrean yang muncul. Dan di antara para Empyrean ini, banyak dari mereka yang telah menciptakan kekuatan ilahi transenden mereka sendiri. Dari kekuatan ilahi yang transenden ini, 90% di antaranya telah hilang seiring berjalannya waktu. Namun, ada sejumlah kecil yang berhasil dipertahankan. Ini berlokasi di seluruh alam ilahi atau di beberapa alam mistik kuno yang tidak diketahui. Terkadang, alam mistik ini tidak berbahaya sama sekali. Lagi pula, sudah terlalu lama waktu berlalu. Formasi susunan apapun yang kuat akan melemah atau bahkan lenyap, dan binatang penjaga yang tangguh manapun akan kehabisan masa hidupnya dan mati. Untuk mendapatkan kekuatan ilahi transenden yang terletak di alam mistik ini, itu bergantung pada keberuntungan seseorang dan bukan pada kekuatan. Orang tua berjubah abu-abu itu memiliki tingkat pengalaman yang luar biasa, tapi bahkan dia tidak mengetahui setiap kekuatan ilahi yang transenden. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Selain itu, banyak kekuatan ilahi yang transenden memiliki kekhasan khusus. Misalnya, kekuatan dewa sesat bukanlah kekuatan ilahi transenden yang menyerang, melainkan keterampilan misterius tambahan. Bahkan jika seseorang melihat pohon ilahi yang menjulang tinggi yang menjulang di lautan api tak terbatas di belakang Lin Ming, mustahil bagi mereka untuk menilai apakah fenomena ini berasal dari keterampilan misterius, metode budidaya, fisik khusus, atau garis keturunan. Sangat menarik. Saya ingin tahu dari mana asal anak muda ini. Orang tua berjubah abu-abu itu bergumam pada dirinya sendiri. Bayi perempuan kecil ini bahkan tidak bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Untungnya, ada beberapa bocah berbakat lainnya di depannya. Jika mereka melawan Lin Ming, saya seharusnya bisa melihat lebih banyak lagi. Pada saat ini, pada langkah ke-23 dari altar segel ilahi, Lin Ming sudah bergegas menuju bagian depan Crimson Wishyade. Semua energi asal api di sekitarnya tersapu di sekelilingnya, semuanya di bawah kendalinya. Pupil mata Crimson Wishyade mengecil. Domain api merah miliknya sebenarnya telah dirobek. Bukan hanya itu, tapi dalam wilayah kekuasaannya, dia benar-benar mampu menguasai sepenuhnya hukum kebakaran dan menekannya. Lin Ming sebenarnya sekuat ini. Di antara penonton, Huo Violenstone sangat terkejut. Meskipun Crimson Wishyade memiliki bakat yang luar biasa, dia masih dikalahkan sepenuhnya dalam pertempuran melawan Lin Ming. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sejak awal. Lagi pula, mereka belum melihat penampilan Lin Ming di babak penyisihan, mereka hanya melihat perubahan poin prestasinya. Poin prestasi seseorang dan kekuatan tempur sejati adalah dua hal yang berbeda. Kalau tidak, pertemuan bela diri pertama alam ilahi akan diselesaikan dengan peringkat poin prestasi. Lin Ming mengabaikan ini semua. Dari antara kedua alisnya, darah Phoenix kuno terbakar, memancarkan cahaya kemasan menyala. Karena dia mengatakan dia akan menggunakan hukum kebakaran untuk mengalahkan Crimson Wishyade, dia secara alami tidak akan menggunakan teknik transformasi tubuhnya atau hukum guntur. Dalam pandangan Lin Ming, Crimson Wishyade hanyalah bakat puncak dari tanah suci Raja Dunia yang agung. Adapun tanah suci cahaya merah, mereka hanya berasal dari dunia tingkat ketiga. Crimson Wishyade sepertinya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Wu Final Cloud, yang berasal dari True Martial Great World, dunia tingkat kedua. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.